Tukang antar, lo nggak lihat-lihat jalan? Ya, maaf. Gue lagi buru-buru. Buru-buru. Grup kami menangani ratusan miliar bisnis setiap menit. Waktu yang lo buang, lo sanggup ganti rugi. Lupakan saja, Meng Wan, jangan terlalu dipikirkan. Kau, set data milikmu ini punya beberapa lubang yang mencolok. Kenapa kau tidak mengatasinya? Lubang? Apa maksudmu? Aku tak bisa berkata-kata. Kau cuma tukang antar, bisa paham data. Kerjakan saja tugasmu. Jangan buang waktu Ciaomu. Aku cuma mencoba membantu. Baiklah. Anggap saja aku ikut campur. Kalau begitu, biar ku katakan ini, bisnismu ini bakal bangkrut dalam 3 hari. Gila, tukang antar bersikap sok tahu. Tunggu, aku ingin dengar penjelasanmu. Aku bisa memberimu uang. Bukankah kau menyuruhku untuk mengurus urusanku sendiri? Seahumu, orang ini jelas-jelas penipu. Mu Group sudah jatuh terpuruk. Kenapa kau masih repot dengan hal-hal sepele? Ada 500.000 di kartu ini. Sebagai ganti 1 menit waktumu. Bagaimana? Sepertinya wanita ini adalah cucu tuanmu tua. Menarik. Karena kau begitu tulus, maka aku akan bicara. Aku sudah mengikuti bisnismu ini, tapi jelas, data ini penuh lubang. Sama sekali tidak cocok dengan investasi modalnya. Ini jelas, laporan palsu. Jika kau belum menyadarinya sampai sekarang, maka itu hanya berarti satu hal. Seseorang di dalam perusahaanmu sedang menyabotasemu. Omong kosong, kau hanya meliriknya. Bagaimana mungkin kau sudah menganalisis begitu banyak? CEO-mu, kukira dia hanya mencoba menipumu. Terima kasih, aku akan memeriksanya. Kau pantas mendapatkan uang ini. Harus kukatakan, kaulah yang pintar di sini. Kau tahu apa yang penting, tidak seperti beberapa orang. Pokoknya, terima kasih untuk 500.000-nya. Aku pergi dulu. Shealmu, bisakah kau berhenti bersikap impulsif? Uang tak tumbuh di pohon. Apa? Kukira apa yang dia katakan mungkin saja benar. Aku tidak terima Mu Group dilampaui. Aku harus menyelidiki setiap potensi ancaman terhadap Mu Group. Kakek, maafkan aku. Aku terlambat. Apa yang terjadi? Bagaimana kau bisa kalah? Yuhei, orang lama kakek. Mulai sekarang, Mu Group adalah milikmu sepenuhnya. Logam hitam internasional. Aku tak peduli siapa di balikmu. Aku akan menagih hutangmu darimu. Apa? Baik, aku akan segera melapor ke Xiaomu. Ada apa? Kenapa kau panik sekali? Ini buruk, Xiaomu. Sektor yang baru diluncurkan grup, tiba-tiba mengalami kebocoran data, dan terus-menerus menderita kerugian. Semua pemegang saham saat ini berada di Muko, menuntut penjelasan darimu. Apa? Dia benar. Xiaomu, bukankah kita harus meminta bantuan tuanmu tua? Tidak, kakak sudah terlalu tua. Dia tak akan tahan dengan tekanan ini. Kita akan tangani ini sendiri. Tapi, tak perlu dibahas lagi. Kerahkan jaringan informasi grup. Temukan tukang antar itu untukku. Direktur Guo, kau orang yang beruntung. Biasa saja. Guo Hao, putra sulung Guo. Memalukan sekali. Liu Pei mantan pacar Liu Boyfriend. Pei, tubuhmu sungguh indah. Hadiah, ada apa dengan kalian semua? Jangan pelit begitu. Oh, ya. Kalau begitu, aku akan menghadiahi mereka. Kau juga harus menghadiahiku. Jangan khawatir, hadiahmu akan segera datang. Permisi, aku tidak bisa tersambung lewat telepon. Guncangan ini. Siapa yang membeli set Dubi? Pei. Lepaskan, aku lagi baik nih. Berani-beraninya kau mengancamku, Pei dan yang lainnya. Mereka nggak ada niat baik sama kamu. Kau kan pacarnya Pei yang nggak berguna. Kebetulan sekali. Tukang antarnya. Nggak heran. Sampah masyarakat selalu nganggap orang lain rendah. Kurasa. Kamu beli ini buat Pei. Maksudmu? Oh, nggak ada apa-apa kok. Cuma cari kesenangan, lah. Emangnya melanggar hukum? Kamu polisi moral, perlu lapor sama kamu. Kalau kita mau main, perlu lapor sama kamu. Chu Ling Fan, kamu buta banget, ya? Direktur Go itu. Direktur di Black Gold International. Orang sehebat beliau. Nggak mungkin punya niat buruk. Apa?
Dia dari Black Gold International, pecundang kayak kamu. Nggak bakal ngerti apa artinya jadi direktur Black Gold International. Begini deh, aku dapat puluhan juta dalam sekali transaksi. Kamu cuma dapat recehan dalam sekali antar. Itulah bedanya. Aku cuma perlu menjentikan jari, dan kamu langsung nganggur. Aku bener-bener ceroboh. Sampai ngebiarin orang kayak kamu ke dalam emas hitam internasional. Maksudmu, kamu yang menjalankan Black Gold Internasional. Betul, aku tinggal menjentikan jari, dan kamu bakal kehilangan pekerjaanmu. Pepe, kamu nemu pacar kayak gini di mana? Sih, berani-beraninya kamu ngomong besar kayak gini. Otakmu korslet, ya? Pepe udah putusin dia demi Ciego kita. Aku jamin kamu bakal hidup mewah. Sampah rendahan kayak gini. Nggak pantas buat kamu. Aku juga mikir gitu. Itu, aku tadinya mau ngelamar kamu hari ini. Aku nggak percaya. Lihat nih, kalau kamu nggak percaya. Aku bahkan udah beliin cincinnya. Kalau aku nggak salah ingat, ini harusnya Heart of the Pearl yang harganya miliaran. Kamu cuma tukang antar rendahan. Mana mungkin mampu beli barang semewah itu? Pepe, jangan sampai dibegoin sama cowok brengsek ini. Dipikir-pikir, pasti palsu nih. Aku kegeran doang. Chu Lingfeng nggak punya duit. Jadi berhenti bohong. Aku dulu buta banget. Pepe, aku jamin. Cincin ini asli. Tuh, kan? Udahlah, nggak usah sok. Orang rendahan kayak kamu. Nggak level. Kalian belum pemanasan hari ini. Ayo latihan. Aku ikut. Siapa yang berani macam-macam sama gue? Berhenti. Kyugu, ada apa ini? Mereka siapa? Saya Direktur Black Gold Internasional. Bocah ingusan, berani lawan saya? Kamu gila, ya? Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya kamu sentuh anak buahku. Coba pukul sekali lagi. Berani? Mau cari bantuan, ya? Aku nyerah. Mundur. Hati mutiara ini beneran asli. Tukang antar ini luar biasa. Dia pasti punya rahasia. Aku Chu Lingfeng nggak nyangka bakal salah menilai orang. Konyol banget. Dia cuma cewek nggak berselera. Kamu nggak pantas dapat ini. Terima kasih. Tapi, kenapa kamu bilang aku orangmu? Karena mulai sekarang, kamu milikku. Kontrak ini nilainya 5 juta. Tanda tangani. Ini lebih banyak dari yang bisa kamu hasilkan selama 10 kali hidupmu jadi tukang antar. Maksudmu? Ya, begitulah. Aku mau merekrutmu jadi kepala penasihatku. Wu Yuhe perempuan cerdas. Mengungkapkan identitasku sekarang tidak pantas. Bergabung dengan perusahaanmu adalah kedok yang bagus. Tapi aku masih perlu mengujinya. Pekerjakan aku sebagai konsultan. Dengan harga ini, kau menghinaku. Tukang antar barang payah. Kau pikir kau siapa? Xiaomu hanya mengasihanimu. Kalau tidak, dengan statusmu, kau bahkan tak pantas membersihkan toilet di ini. Aku, Chu Lingfeng, tidak butuh belas kasihan siapapun. Simpan saja 5 juta itu untuk menambah lubangmu sendiri. Tunggu. Kau bisa menyebutkan harga yang kau mau, asal masuk akal. Aku bisa menerimanya. Ciaomu cuma menaikkan harga. Orang semacam ini punya niat buruk. Kalau dia gabung grupmu, bakal ada masalah besar. Diam. Sebutkan harga yang kau mau. 50 juta. Kau mau 500 juta? Salah, 500 miliar. Tuan Chu. Ini kopi yang kuseduh sendiri untukmu. Americano pakai gula. Entah kau suka atau tidak.
Harus CEO-mu sendiri yang menyeduhnya. Aku sangat puas. Kalau begitu kau harus cepat dan selesaikan masalahku. Suruh mereka semua pergi. Ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Apa yang kau lakukan? Orang-orang ini bertanggung jawab langsung. Personal inti proyek. Kau bahkan tidak bertanya. Dan kau bilang ini tidak ada hubungannya dengan mereka? Kau? Jangan kira. Sekarang kau tahu kenapa grupmu kalah, kan? Tak kusangka tuanmu tua cerdik seumur hidupnya. Generasi penerusnya benar-benar makin buruk. Apa maksudmu? Kau menghina CEO-mu. Omong kosong. Pakai keahlianmu menjilat di tempat kerja. Dan takkan ada kekacauan begini. Beginilah caranya grup Momo menangani masalah. Suruh mereka semua ke sini. Bisakah kau menghindari hari pertama dan tetap menghindari hari ke-15? Cepat pergi. Hal sebesar ini terjadi pada CEO-mu, menghindari bertemu siapapun. Bukankah agak keterlaluan? Apa kau masih menghargai kami, para pemegang saham grup? Hari ini, kami berdua datang ke sini untuk mewakili semua pemegang saham grup. Kau harus memberi kami penjelasan. Mohon tetap tenang. Masalah ini memang tak biasa. Kami masih menyelidiki. Kau tahu berapa banyak uang yang terbakar dalam penyelidikan ini? Kalian jangan main-main dengan kami. Mungkinkah tuanmu tua pensiun? Dan grupmu runtuh. Runtuhnya grupmu. Bukan urusanmu. Kau siapa? Sombong sekali. Benar-benar angkuh. Setelah tuanmu tua pensiun, kalian kehilangan ketenangan. Tak heran ada yang salah dengan grupmu kalian. Kukira kalian cuma sekelompok orang bodoh yang tidak kompeten. Kau siapa? Itu kursi CL grupmu. Pergi sana. Cuma kursi saja. Kenapa kau begitu gugup? Atau kau menginginkan posisi ini? Kau. CL-mu, siapa ini? Kenapa kau membawa sembarang orang ke perusahaan? Betul, itu yang kami bicarakan. Tapi rahasia dagang grup, bagaimana bisa kita biarkan? Orang tak dikenal ikut campur, CEO-mu. Kau tidak menganggap kami. Serius, Kak Ain menarik kesimpulan tanpa mengetahui cerita sepenuhnya. Sepertinya kalian berdua benar-benar cemas. Tentu saja kami cemas, sialan. Ada masalah dengan grupmu. Uang kamilah yang terbakar. Apa kau pikir uang kami tumbuh di pohon? Bocah, pergi dari sini. Aku tidak tahu apa hubunganmu dengan CEO-mu ini. Tapi kau tidak punya hak untuk bicara hari ini. Siapa bilang dia tidak punya hak? Biar aku perkenalkan kalian berdua. Ini Tuan Chu, penasihat utama grupmu. Penasihat utama? Belum pernah dengar. Apakah karena kau, Wuyu, tidak becus? Sehingga kau menemukan orang rendahan? Apa kau benar-benar berpikir kami semudah itu? Ditipu? Grupmu tidak pernah punya posisi penasihat utama. CEO-mu, kau membuat presiden hari ini. Memang. Jika kabar ini tersebar, bahwa grupmu yang hebat mempekerjakan orang tak dikenal sebagai penasihat, bukankah itu akan jadi bahan tertawaan? Dua jenderal. Dia hanya mencoba menyelesaikan masalah. Kalau tidak, dia tidak akan melakukan ini. Melakukan ini, bahkan kau tahu ini tindakan dekat. Tidakkah Mulyuh tahu itu? Kurasa dia hanya ingin melihat grupmu hancur. Sudah cukup. Kau terus bilang, kau ingin menyelesaikan masalah, tapi kau tidak membiarkan siapapun bicara. Apa yang sebenarnya kau coba lakukan? Miyuhei, kami memanggilmu CEO untuk menghormati cucu perempuan tuanmu tua. Tapi dalam hal senioritas, kau jauh tertinggal. Kau jauh tertinggal. Benar, kami. Veteran grupmu. Kami sudah di sini sejak awal. Kami bisa dibilang sesepuhmu. Bagaimana kau bisa begitu tidak sabar dengan kami? Inilah cucu perempuan hebat yang dibesarkan tuanmu tua. Sungguh luar biasa. Jika Yuh menyinggung kalian barusan, aku minta maaf atas namanya. Mengenai masalah yang dihadapi, kita masih harus menghadapinya bersama. Kuharap kita bisa bekerja sama. Direkturmu, kau tidak perlu meminta maaf kepada mereka. Merekalah yang harus minta maaf. Berani sekali. Bahkan jika kau seorang penasihat utama, kau hanyalah karyawan rendahan. Kau bukan apa-apa dibandingkan dengan kami.
Wu Yui harus meminta maaf kepada kami hari ini. Apa yang kau tertawakan? Aku menertawakan betapa cemasnya kalian. Apa maksudmu? Jika aku jadi kalian, aku akan bekerja sama dengan CEO-mu sekarang untuk menyelesaikan proyek dengan benar. Sehingga jika terjadi kesalahan nanti, direkturmu, karena sopan santun, tidak akan mempermasalahkannya terlalu jauh. Menertawakan kami, ya, setia pada grupmu, ya, cacat apa yang mungkin ada. Dari saat aku melangkah masuk ke sini, kau telah memamerkan pangkatmu, menekan di mana-mana. Kurasa aku sudah cukup bicara. Kusarankan kau mengaku saja. Jika aku membongkarmu, semuanya akan terlambat. Mencoba menakut-nakuti kami. Sungguh lelucon. Struktur grupmu ini sangat rumit. Kau baru saja bergabung dengan grup. Kau bahkan belum mempelajari semua nama pemegang saham. Bahkan jika kami punya rahasia, apa kau pantas mengetahuinya? Kau salah. Aku tahu jatuh bangun semua orang di dunia bisnis Haicheng. Siapa yang menang dan siapa yang kalah. Aku tahu semuanya, terutama tentang grupmu kalian. Aku mengetahuinya seperti punggung tanganku. Kau bocah sombong. Bicara besar sekali. Kurasa tidak ada seorang pun selain penanggung jawab Black Gold International yang berani bicara seperti ini. Kalau begitu, kurasa aku harus mengecewakanmu. Mereka bilang semakin tua semakin bijaksana, tapi metodemu begitu ceroboh. Jika aku jadi kau, aku tak akan pakai taktik menjijikan seperti itu. Apalagi terburu-buru begini. Aku paham. Kau, dari apa yang kau katakan, kita merugikan kepentingan kelompok. Kau sendiri yang bilang, mereka yang punya hati nurani, yang bersalah pasti tahu. Kau. Aku sudah melihat semua data proyek. Investasinya, proyeksi keuntungannya, semuanya sempurna. Visi direkturmu sungguh jauh ke depan. Jika proyek ini berkembang lancar, keuntungan selanjutnya tak terbayangkan. Tapi aku tak tahan dengan kalian semua. Seseorang sebetulnya punya motif terselubung. Tuan Mutua hanya kalah satu ronde. Dan kalian sudah berpikir untuk merebut kekuasaan. Satu langkah salah, dan ada jurang di depan. Lihat sendiri. Tuan Chu selesai bicara. Aku tercerahkan. Sungguh luar biasa untuk seseorang yang begitu muda. Iya ya. Barusan, kita lancar. Ya. Jadi, kalau begitu, karena direkturmu baik-baik saja, berarti grupmu masih bisa diselamatkan. Masih bisa diselamatkan? Kalau begitu kita tunggu kabar baik dari si Aomu. Kami permisi dulu. Selamat tinggal. Apakah semuanya sudah siap? Tentang kejadian terakhir kali, kita sudah berada di posisi yang sangat pasif. Begitu Mu Yohei, gadis itu sudah berani melawan. Akan sulit bagi kita untuk mempertahankan posisi kita di grup. Jangan khawatir, aku sudah memeriksanya. Bocah Chu Lingfeng itu, dia cuma tukang antar barang. Tapi Mu Yohei, gadis itu benar-benar tahu cara mengacau. Dia berhasil menipu kita berdua hari itu. Tak masalah, tapi masalah ini tak boleh keluar dari mulut kita. Aku dengar Chu Lingfeng ini punya masalah dengan Guo Hao. Jika kita biarkan Guo Hao mengungkapkannya, kita bisa mengikutinya, memperjelas posisi kita, lalu di Black Gold International, kita akan punya tempat berpijak. Kita juga akan bisa bertemu orang di balik Black Gold International. Melambung ke puncak tinggal selangkah lagi. Delegasi Black Gold International telah tiba. Tidak ada tepuk tangan. Aku perwakilan Black Gold. Aku masih butuh tepuk tangan. Tuan Guo, senang akhirnya bisa bertemu dengan Anda. Kami adalah perwakilan dari grupmu. Mengingat Black Gold International telah berkembang begitu pesat, kami harap Anda akan menjaga kami di masa depan. Tuan Guo, Anda telah mencapai begitu banyak hal di usia muda. Dan dengan wanita cantik di sisi Anda. Tampaknya emas hitam internasional sangat menghargaimu. Dunia bisnis Haicheng kita akan segera menyaksikan kebangkitan bintang baru. Kalian berdua terlalu memuji. Aku
Aku pernah mendengar tentang kalian berdua. Bertemu kalian untuk pertama kalinya hari ini juga merupakan kehormatan bagiku. Delegasi grupmu telah tiba. Tuan Guo, bukankah ini orang dari sasana olahraga tempoh hari? Xiao Cheng Yuan, kau datang lebih awal. Dan aku menunggu begitu lama untukmu. Begitu kakek turun. Kau benar-benar tidak menganggapku serius. Xiaomu, kau salah paham. Kami tidak bermaksud tidak hormat. Kami di sini hanya untuk menilai situasi. Benar. Di pertemuan puncak bisnis tahun-tahun sebelumnya, selalu grupmu yang menjalankan acaranya. Sekarang semuanya tiba-tiba berubah. Kalian butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Tuan Guo, lihat. Bukankah itu si tukang ikut campur dari sasana olahraga hari itu? Perempuan usil itu? Tak heran, dia begitu percaya diri. Wu Yuhai, putri tertua grupmu. Guo Hao, di mataku. Kau hanyalah ikan kecil yang tak bisa sampai ke panggung besar. Fokus saja pada pertemuan puncakmu. Aku khawatir tahun depan kau takkan punya kesempatan ini. Tuan Guo, jangan pedulikan dia. Pecundang seperti dia cuma bisa ke OR. Dasar jalan, kau gila. Air ini untuk kesombonganmu padaku. Tahu diri sebelum bicara denganku. Soal tamparan ini, itu untuk Yuling Feng. Perempuan jalan, sepertimu pantas mendapatkannya. Kau orang sepertimu memakai nama Goblet Gold, Yuling Feng. Apa yang kau lakukan di sini? Yuling Feng, bagaimana kau masuk? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Satpam. Apa yang kau lakukan? Aku sudah bilang biarkan dia masuk. Kau membiarkan anjing masuk. Tapi, ngomong kosong, keluar. Aku yang mengundangnya. Ada keberatan. Tak heran kau sengaja bilang Tuan Cho tadi. Jadi kau bicara soal pecundang ini. Jaga mulutmu. Satu tamparan belum cukup, ya? Nah, Muyuhei, aku tak menyangka kau peduli pada sampah seperti ini. Awalnya aku pikir kau hanya ikut campur. Tapi kau ternyata tidur dengannya. Guo Hao, kau benar-benar tak bisa bicara yang baik-baik. Tuan Guo, apa ada kesalahpahaman? Ini konsultan utama. Perusahaanmu kami. Dia, konsultan utama. Dia, Yuling Feng, apa yang membuatnya memenuhi syarat menjadi konsultan utama perusahaanmu? Apa maksudmu? Piper, kau yang paling tahu siapa dia. Ayo, beritahu mereka. Dia, Yuling Feng, adalah mantan pacarku. Pengantar barang tak berguna. Apa? Pengantar barang? Pantas saja ada yang aneh. Jadi begitulah kenyataannya. Muiyu, ada apa ini? Apa kau tak seharusnya memberi kami penjelasan? Tak ada yang perlu dijelaskan. Apa salahnya jadi pengantar barang? Tak ada pekerjaan yang memalukan. Selama dia bisa memecahkan masalah perusahaan, dia salah satu dari kami di perusahaanmu. Nah, Muiyuhi, menurutmu, bahkan tukang sapu jalanan atau pembersih toilet bisa jadi konsultan di perusahaanmu. Kau sungguh sok suci. Muiyuhi, kami para pemegang saham sangat mempercayaimu. Dan kau membawa pecundang ini
untuk membodohi kami. Jangan bilang kau benar-benar selingkuh dengannya. Tuan Shu, jangan keterlaluan. Tak apa jika orang lain tak percaya Xiaomu. Tapi bahkan kau mengatakan ini, apa yang tak bisa dikatakan? Wu Yuhi sudah kehilangan muka. Muka tua kami. Apa gunanya dia? Saya. Kalian berdua, kenapa kalian bertingkah terkejut? Kalian berakting dengan cukup baik. Aku hampir percaya. Apa maksudmu? Bukankah kau mengirim orang untuk mengikutiku dan menyelidiki aku? Kau seharusnya sudah tahu tentang pekerjaanku sebagai pengantar makanan. Dan kau masih bertingkah terkejut di sini? Kurasa kalian berdua merencanakan ini dengan Guo Hao sebelumnya. Kau memfitnahku. Kami tidak menyelidiki. Apa kau sungguh berpikir aku tak punya mata-mata dan telinga di Haicheng? Sombong. Chu Lingfeng, orang macam apa kau? Tidakkah aku tahu? Pecundang sepertimu punya informan. Liu Peipei, kau benar-benar bodoh. Bukankah kau memberitahu semua orang tentang pekerjaanku sebagai pengantar makanan? Biar ku beritahu yang sebenarnya. Semua perusahaan pengantar makanan di Haicheng adalah milikku. 30.000 saudara. Aku hanya perlu menelpon sekali. Dan dalam waktu setengah jam, seseorang akan membawakan informasi itu kepadaku. Tentu termasuk kau. Berapa banyak uang yang kau gelapkan dari grupmu untuk berjudi? Dan kau? Rancang istri, siapa yang kau naiki di malam hari? Zhou Chang, kau berani menduakanku? Tuan Chen, tolong beri aku kesempatan untuk menjelaskan. Foto-foto ini semua editan. Dia mencoba memecah belah kita. Lagi pula, bukankah kau juga berjudi dengan uang perusahaan? Satu berjudi, satu naik rancang istri orang saat mereka pergi. Kalian berdua memang sehati. Aku tahu ada yang salah dengan proyek ini. Ternyata bukan kebetulan. Kalian berdua ada di grupmu. Sungguh aib bagi grupmu. Sutradaramu, tolong beri aku kesempatan untuk menjelaskan. Ini semua omong kosong anak itu. Jangan, ini. Foto-foto ini pasti palsu. Palsu ini. Menwan, bawa mereka kembali ke perusahaan dan awasi mereka. Setiap sen yang kau ambil dari perusahaan akan kuambil kembali. Sampai sen terakhir. Seseorang. Wu Yuhei, kau tak bisa melakukan ini padaku. Kami punya koneksi. Pian yang tak sadar akan perannya sendiri. Sungguh menyedihkan. Chu Lingfeng, aku meremehkanmu. Masalah hari ini, anggap saja urusan keluargamu. Hanya lelucon untuk semua orang. Kan tanda tanya. Guo Hao, aku orang yang mengawasi segalanya. Kurasa kau akan segera menjadi lelucon. Aku tak bercanda, Bung. Trik-trik kecilmu tak bisa mengancamku sama sekali. Jangan bicara soal jabatanku yang tinggi di Black Gold Internasional. Hanya latar belakang yang kumiliki. Baik kau maupun kau tak bisa menyentuhku. Latar belakang yang kau miliki. Aku sungguh penasaran. Bodoh itu bahagia. Selain perusahaanmu di Haicheng, Black Gold juga punya kelompok kepentingan yang lebih besar. Kelompok kepentingan ini setara dengan perusahaanmu. Itulah 3 besar Haicheng. 3 besar Haicheng. Perwakilan Xiao dan Yuan telah tiba. Hari ini sungguh ramai. Manajer perusahaan Xiao dan perusahaan Yuan keduanya ada di sini. Kenapa aku belum melihat CEO perusahaan Guo? Kurasa kau tak tahu. Segalanya tak sesederhana itu. Semuanya. Jangan bingung. Akulah pewaris perusahaan Guo. Ayahku adalah Guo Biao. Jadi pewaris masa depan perusahaan Guo adalah aku. Apa? Guo Hao adalah pewaris masa depan perusahaan Guo. Dia benar-benar rendah hati. Dia memegang posisi penting di Black Gold Internasional. Sekarang perusahaan Guo akan melambung lagi. Lama tak jumpa, Paman. Kau tampak sehat, keponakan. Hari ini, kami berdua ada di sini khusus untuk mendukungmu. Generasi muda memang hebat. Kami, 3 besar Haicheng, harus banyak bergantung pada perusahaan Guo di masa depan. Bergantung padamu, keponakan. Kau, lihat. Inilah kekuatan. Inilah kepercayaan diri. Sekarang, aku, Guo Hao, punya 2 gunung di belakangku. Apa yang kau punya untuk melawan aku?
Hei, Nona, kurasa aku sudah menemukan tunanganmu. Nona Duan secara... Go Hao, kau terlalu lancang. Di dunia bisnis Hai Cheng, bukan giliranmu untuk bicara. Berkelahi denganmu. Kau terlalu memuji dirimu sendiri. Guo Hao, meskipun kau putra Guo Biao, kau masih di bawah Black Gold Internasional. Kau datang ke sini, memamerkan nama perusahaan. Apakah manajer Chengmu tahu tentang ini? Pecundang ini bahkan kenal manajer Cheng. Dia menggunakan Cheng Cheng untuk menekanku. Pertemuan puncak bisnis hari ini diberikan kepada saya oleh Direktur Cheng. Di sini, hari ini, apa yang kukatakan adalah apa yang Cheng Cheng katakan. Keputusanku adalah keputusan Cheng Cheng. Jangan terlalu sombong. Aku, Wei Yue, atas nama Mu Corporation, kepada 3 raksasa Hai Cheng, secara resmi menyatakan perang terhadap Black Gold Internasional. Manajermu, pikirkan sebelum bicara. Hati-hati, jangan sampai mengundang masalah dengan kata-katamu. Begitu mudah, namun begitu arogan. Nguyulah kepada kami. Kau bukan apa-apa selain pemula yang baru menetas. Alasan Mu Corporation mampu menguasai dunia bisnis Hai Cheng selama 50 tahun adalah karena tuanmu tua. Sekarang tuanmu tua telah pensiun, Mu Corporation telah menyusut cukup banyak. Masa kejayaanmu telah lama berlalu. Manajermu, jangan impulsif. Mu Corporation sangat lemah sekarang. Tidak bijaksana untuk memulai perang lagi. Zhou Lingfeng, pada akhirnya, hanyalah orang luar. Dia tidak sepadan. Alasan aku melakukan ini, bukan karena aku bertindak impulsif, dan bukan untuk satu orang pun. Ini keputusan Mu Yuheku. Posisi teratas di dunia bisnis Hai Cheng ini harus kuambil kembali. Apakah Mu Yue ini sudah gila? Meskipun Mu Corporation besar, itu tidak semegah dulu. 50 tahun kejayaan Tuan Mu tua tampaknya akan dihancurkan oleh cucunya. Mu Corporation benar-benar menurun dari generasi ke generasi. Sekarang, ini akan menjadi pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Apakah kalian semua dengar itu? Pemenang mengambil semua. Di dunia bisnis Hai Cheng, Wei Yue, aku tidak peduli apa hubunganmu dengan pecundang ini, tetapi aku hanya bisa mengatakan ini kepada kalian berdua. Mulai sekarang, kalian berdua akan hidup di bawah kakiku. Go Hao, sebenarnya kau adalah individu yang berbakat, tapi masalah terbesarmu adalah kau hanya melihat ke bawah. Apa maksudmu? Karena kau menilai buku dari sampulnya. Chu Lingfeng memamerkan lidah tajam musyaat. Pria macam apa kau? Cepat dengan kata-katamu. Pria macam apa jadinya dirimu? Meskipun kau memiliki beberapa keterampilan, kau paling banter cuma pemilik usaha kecil-kecilan. Pada akhirnya, kau hanyalah pecundang yang tak bisa sampai ke puncak. Ingin mengalahkan manajer Guo. Pengalamanmu masih cetek. Cuma, karena kau dapat kerjaan konsultan kacangan. Kau pikir kau sudah hebat, manajermu saja tak kuanggap. Kau pikir kau siapa? Kau tanya saja Cheng Chengmu. Siapa aku? Chu Lingfeng, turun kau. Itu kursi manajer Cheng. Orang lain duduk di situ saja sudah kurang ajar. Beraninya kau letakkan kakimu di sana. Cepat turun. Kursi rusak begini membuat kalian semua gelisah. Sepertinya kalian semua takut sekali pada Cheng Yan. Lancang, Tuan Cheng adalah pria emas hitam, duduk di bagian atas. Dia adalah wajah dunia bisnis Hai Cheng. Hanya dia yang bisa menghadapi kekuatan besar di balik layar itu. Kau berani tidak menghormatiku? Kau cari mati. Bocah ingusan. Kau cuma pemilik perusahaan catering. Kalau bukan, karena korporasimu yang membawamu masuk. Apa kau pikir kau pantas berhadapan dengan kami? Turun kau. Dasar berdebah tengik. Kau tak tahu siapa yang kau lawan. Chu Lingfeng. Tak kusangka ajalmu datang secepat ini. Mengingat kita pernah ada sesuatu. Jangan khawatir, setelah kau mati, nanti kubakarkan uang kertas untukmu. Chu Lingfeng, turun sekarang. Meski aku akan berperang dengan mereka, korporasimuku akan bertindak sesuai aturan. Hari ini adalah acara Black Gold. Kursi teratas ini punya aturannya. Kita tak boleh melanggar aturan. Langkah cerdik. Takut sampai ngompol. Ya. Manajermu, jangan berkedip. Aku akan membuatmu sadar. Uangmu tak terbuang percuma. Karena kalian semua sangat menghargai posisi teratas ini, aku, Chu Lingfeng, hari ini akan memberi kalian semua hadiah besar. Chu Lingfeng, kenapa kau naik ke sana lagi? Apa maumu? Hari ini, aku, Chu Lingfeng, di sini akan melanggar aturan sialan kalian.
Chu Lingfeng, kau gila. Apa kau tahu akibat dari tindakanmu? Guo Hao, kau mengkhawatirkan dirimu sendiri, kan? Semua yang kau persiapkan untuk Cheng Yan telah kukacaukan. Pada akhirnya, kaulah yang bertanggung jawab. Semua beban akan jatuh di kepalamu. Tak kusangka tuan muda Guo yang tak terkalahkan. Punya orang yang ditakutinya. Keponakanku tersayang, kami datang ke sini hari ini untuk mendukungmu. Sekarang insiden sebesar ini telah terjadi. Kau tak bisa membiarkannya jatuh pada kami berdua. Jauh tua, anak ini tahu apa yang dia lakukan. Dia paham prioritasnya. Kalian tiga besar, Hai Cheng memang hebat. Bisa berbagi keuntungan. Tapi saat masalah datang, kalian saling lepas tangan. Sungguh membuka mata. Manajermu, Chu Lingfeng membuat keributan besar. Sepertinya kali ini, korporasimu benar-benar berseberangan dengan seluruh dunia bisnis Hai Cheng. Jangan khawatir, kita hadapi apapun yang terjadi. Jika terjadi sesuatu, aku yang akan bertanggung jawab. Muiyo, apa keluargamu benar-benar ingin membuat lubang di dunia bisnis Hai Cheng? Kau menjadikan kami musuhmu hari ini. Kurasa kau tak akan sanggup menanggung akibatnya. Guo Hao, kurasa kaulah yang tak akan sanggup menanggung akibatnya. Sudah kukatakan sebelumnya, aku orang yang selalu membalas dendam. Kau pernah memusikku. Jadi jangan harap kau bisa lolos begitu saja. Ini wilayahku. Aku tak akan membiarkanmu menamparku. Di wilayahku sendiri. Usir semua orang bermargamu dari sini. Baiklah. Cheng Yan, lihat baik-baik. Ini bawahan yang kau latih. Cukup mengesankan, kan? Chu Lingfeng, apa yang kau lakukan di saat seperti ini? Kau masih pamer. Kalianlah yang pamer. Selamat datang, Manajer Cheng. Manajer Cheng, mengapa Anda datang sepagi ini? Konferensi belum akan dimulai untuk sementara waktu. Pagi, jika aku terlambat, konferensi belum akan dimulai untuk sementara waktu ini takkan terjadi. Aku mempercayakan masalah ini padamu. Karena menghormati ayahmu lah, aku memberimu kesempatan ini dan beginikah caramu menanganinya. Manajer Cheng, telah terjadi sedikit kecelakaan. Aku juga tak menduga ini. Kecelakaan? Kau pikir aku bodoh? Aku melihat semua yang kau lakukan. Manajer Cheng, tolong tenang. Benar-benar ada sedikit kecelakaan. Semua orang di sini bisa bersaksi bahwa keponakan Guo sungguh telah melakukan yang terbaik. Dia tidak sengaja. Apa aku bertanya padamu? Bisnis Black Gold Internasional. Apa hubungannya dengan keluargamu, Xiao? Ini urusan internal Black Gold. Kita tak seharusnya ikut campur. Kita lihat saja nanti. Hari ini aku akan ikut campur dalam urusan internal Black Gold. Aku ingin lihat apa yang terjadi pada orang tak penting ini. Hari ini. Muyue dan Manajer Cheng sama-sama di sini. Kalian keluargamu, berhentilah berpura-pura. Kalian yang kalah seharusnya mengikat anjing kalian. Guo Hao, apa yang baru saja kau katakan? Kukatakan keluargamu harus mengikat anjing mereka. Idiot. Kupikir kaulah anjingnya. Manajer Cheng, tolong izinkan aku menjelaskan. Ini semua salah si Chu itu. Kau lihat kursi itu, dia yang merusaknya. Ini tak ada hubungannya denganku. Cheng Yan, ini masalah internal Black Gold yang kukatakan padamu. Bagaimana kau bisa merekrut orang seperti ini ke Black Gold? Ciu, ini urusan Black Gold kami. Apa hubungannya denganmu? Apa hakmu untuk menyela? Masih bersikap arogan, belum cukup ditampar. Manajer Chan, kenapa kau memukulku? Kau masih mencari alasan. Aku sudah di sini beberapa saat. Aku melihatmu di kamera keamanan di belakang. Kau menggunakan nama grup untuk melakukan kesalahan tanpa rasa hormat. Jika Tuan Chu tidak memberitahuku, aku takkan tahu apa yang kau lakukan diam-diam. Apa? Kau memanggilnya Tuan Chu? Apa? Kau memanggilnya Tuan Chu? Apa kau salah? Dia cuma pengantar barang. Bagaimana kau bisa kenal orang rendahan seperti itu? Wanita bodoh. Memiliki hubungan dengan Tuan Chu adalah berkah yang tak pantas kau dapatkan. Kau tak pantas memanggil Tuan Chu dengan namanya. Tuan Chu. Manajermu, Manajer Cheng dari Black Metal Internasional. Apa, kau memanggilnya Tuan Chu? Dia tak mungkin. Kalaupun begitu, tak ada yang perlu diherankan. Setelah semuanya selesai, kita bicarakan masa depan nanti.
Mulai hari ini, Black Gold International tak lagi punya tempat untuk Go Hao. Kau, orang yang mengandalkan kekuatan orang lain. Kau tak pantas jadi bawahanku. Apa yang kau tertawakan? Cheng Yan, aku menertawakan kebodohanmu. Apa yang membuatmu begitu sombong? Memanggilmu Cie Cheng. Kau benar-benar menganggap dirimu penting. Ku dengar. Kau sangat tak puas denganku. Cheng Yan, terus terang saja, kau hanyalah seekor anjing. Siapa yang tak tahu kalau Black Gold punya bos besar di balik layar? Apa kau pikir kami menghormatimu? Kami menghormati bos besar di belakangmu. Dia bisa menyusun strategi, paham? Go Hao, kuakui kau benar. Denganku, Cheng Yan, Black Gold International takkan mencapai posisinya sekarang. Sekalipun ada sosok misterius seperti itu di balik layar, itu bukan alasan. Atas kesalahanmu, hari ini, kau lebih memilih memberi hormat pada pengantar barang. Tapi kau tak sudi memberiku kesempatan. Sebagus apapun kau merangkai kata, kau tetaplah anjing. Go Hao, kau boleh menghinaku. Tapi tahukah kau, si pecundang yang baru kau sebut itu, punya status apa? Tuan Chu, dia. Tuan Chu adalah tamu kehormatan hari ini. Cipu Lingfeng ini ternyata terhubung dengan Cheng Yan juga. Mungkinkah dia benar seperti dugaanku? Orang di balik Black Gold. Menarik sekali. Sampah tak berlatar belakang. Diperlakukan sebagai tamu kehormatan oleh anjing teratas Black Gold International. Panjang umurku hingga bisa menyaksikan ini. Sepertinya kejayaan Black Gold berakhir di sini. Tunggu saja, Go Hao, saat aku kembali ke keluarga gua, ku kerahkan kau di bawah kakiku. Ayah dan anak gua. Aku ingin lihat badai macam apa yang bisa kalian timbulkan. Jangan lupa, nasib keluarga gua ada di tangan Black Gold. Sepertinya kami harus mengecewakanmu lagi. Kalau tak salah, grup gua diam-diam sudah menemukan pendukung. Benar. Chu Lingfeng. Mesti kau dari kelas bawah. Kau lumayan cerdik. Begini saja, jangan berpihak pada keluargamu. Ikuti aku, kujamin masa depanmu cerah. Xian, kau serius? Di dunia bisnis Hai Cheng, satu-satunya yang lebih berkuasa dari 3 keluarga kita. Betul, kita tak bisa terlalu belak-belakan. Kalau kita menyinggung Black Gold sepenuhnya, keluarga gua bisa hancur lebur. Kalian berdua terlalu cemas. Dunia bisnis begitu luas. Kita tak bisa menaruh semua telur dalam satu keranjang. Saat kau melangkah keluar, kau akan tahu bahwa Hai Cheng kita bagi dunia luar hanyalah domba yang siap disembelih. Kalau kau ingin hidup lama, kau harus berpikir jauh ke depan. Sanjing. Chu Lingfeng, kau tahu banyak juga. Kau sedikit mendapatkan hormatku. Tak perlu. Aku lebih paham beberapa hal daripada kau. Teruslah menyombong. Kemampuan menyombongmu memang mengesankan. Tapi kuasmu tak berbulu. Tuan Cho, jika ini benar, Sanjing mengendalikan keluarga gua, maka mereka mengincarmu. Mungkinkah 4 kakek tua itu telah menemukan sesuatu? Jika keluarga gua mendapat dukungan Sanjing, kurasa dunia bisnis Hai Cheng akan segera terjungkal. Ya, kudengar 4 keluarga besar Sanjing. Semuanya sangat bergengsi. Tak peduli keluarga mana yang mendukung keluarga gua, itu adalah gunung yang tak tertaklukkan. Benar, keluargaku memang punya pendukung. Itu adalah 4 keluarga besar. Sanjing, keluarga utama, keluarga Duan. Siapa Go Hao? Keluar. Duan Xian, kenapa dia di sini? Chu Lingfeng, mungkinkah wanita ini juga ada hubungannya denganmu? Kau lumayan hidung belang. Siapa Go Hao? Keluar. Ada apa teriak-teriak begini? Siapa perempuan liar ini? Sekalipun kau kesini untuk menagih utang asmara. Kau. Jadi, kamu Go Hao? Siapa kamu? Aku tak ingat kau. Pernahkah aku bertemu wanita secantik ini sebelumnya? Aku tahu. Apakah waktu itu aku mabuk dan tidur denganmu, lalu lupa membayarmu?
Berani sekali kau memukulku. Kau tahu siapa aku? Berhenti. Bocah tengik. Berlutut, kenapa kau memukulku? Memukulmu? Aku ingin mencincangmu dan memberikanmu pada anjing. Bocah ingusan, kau tahu masalah apa yang kau timbulkan? Ayah, masalah apa yang sudah aku timbulkan? Berlutut. Masih membantah? Dengarkan aku. Orang di depanmu adalah Duan Xian, nona muda dari keluarga Duan di Sanjing. Duan Xian. Tuan Chu, Duan Xian mungkin mencarimu. Ayo pergi, kalau tidak, nanti akan sangat merepotkan. Baiklah. Ayah, kau bercanda. Apa aku punya waktu untuk bercanda denganmu sekarang? Cheng Chu, Ling Feng, kenapa kalian terburu-buru pergi? Apa kau takut? Sekarang karena Nona Duan ada di sini? Guo Hao, kau tahu, kau benar-benar cari mati. Guo Hao, kau pintar sekali. Bahkan sekarang, kau masih belum paham situasinya. Tuan Chu pergi, memberimu dan keluarga gua kesempatan untuk hidup. Kau masih belum bisa tutup mulutmu. Memangnya kenapa? Kedatangan Nona Duan tepat waktu. Dia bisa menjamin semua yang kukatakan. Guo Hao, Guo Hao. Dukungan klan Duan memang sesuatu yang bisa dibanggakan. Ini tentu modal yang bisa kau pamerkan. Sayang kau memamerkannya di tempat yang salah dan pada orang yang salah. Nona Duan. Apa maksudmu? Kau masih belum paham parahnya situasi ini. Gawatnya situasi ini. Hubungan Nona Duan dan Tuan Chu jauh dari biasa. Kau benar-benar dalam masalah sekarang. Mustahil. Nona Duan adalah pewaris keluarga Duan. Orang ini cuma pengantar barang rendahan. Beda dunia. Bagaimana mungkin mereka bisa bersama? Aku tak akan percaya meskipun kau menghajar mati aku. Sudah, jangan bicara lagi. Berlututlah sekarang. Berlutut dan minta maaf pada Tuan Chu. Ayah, kau ingin aku berlutut pada Nona Duan? Baiklah, aku bisa terima itu. Tapi berlutut pada pengantar barang ini tidak mungkin. Mustahil. Biar ku beritahu alasannya. Karena dia tunanganku, tunangan Duan Xian. Tunangan? Ibu Ling Feng. Siapa kau sebenarnya? Kenapa kau terlibat dengan klan Duan dari Sanjing? Aku melihatnya beberapa hari yang lalu. Dia masih pengantar barang bau itu. Baru beberapa hari. Sekarang dia jadi orang penting? Ya, aku sudah bersama pecundang ini selama 3 tahun. Dia selalu jadi orang rendahan yang menyedihkan ini. Bagaimana mungkin dia punya status setinggi ini? Itu karena kau buta. Jika aku tahu bagaimana kau memperlakukan Zhou Gekiku, nasibmu akan jauh lebih buruk. Kau sembunyikan cincin ini. Barang bagus begini, sayang dibuang. Liu Peipei, kau kenal cincin ini? Bagaimana jika kukatakan padamu, ini jantung mutiara yang asli untuk seorang wanita? Kau tidak punya selera. Tak heran. Guo Hao, si brengsek itu mempermainkanmu. Tidak. Mustahil, sayang. Aku tahu kau masih mencintaiku. Beri aku kesempatan lagi. Satu saja, murahan. Tak kau berterima kasih. Tuan Chu, bagaimana Anda ingin menangani dia? Perempuan ini penuh tipu daya. Dia berbahaya bagi dunia bisnis. Liu Peipei, mulai hari ini, kamu masuk daftar hitam di dunia bisnis Haicheng. Tak seorang pun berani mempekerjakanmu. Kalau kau ingin bertahan hidup, cari jalanmu sendiri. Chu Ling Feng, kau tak bisa begini padaku. Chu Ling Feng. Guo Hao, karena kau tak ingin aku pergi, aku akan tetap di sini dan menyelesaikan masalah denganmu. Tidak, Tuan Chu, kumohon, ampuni aku. Jika aku tahu tentang hubungan kalian, aku akan mati untuk menghentikan bajingan tak tahu diri ini. Guo Biao, salahkan kegagalanmu sendiri sebagai seorang ayah yang melahirkan anak sombong yang bertindak begitu sembrono di luar. Bahkan jika kami tidak meminta pertanggungjawabanmu, Nona Duan takkan melepaskanmu. Betul, beraninya kau menyinggung Zhou Gekiku dan masih berpikir kau bisa lolos tanpa cedera. Luo City, In, berikan perintahnya. Mulai hari ini, klan Duan Sanjing kami akan memutuskan semua kerjasama dengan klan Guo. Jika aku mengetahui ada orang di Sanjing yang berani berhubungan dengan klan Guo, jangan salahkan aku, Duan Xian, karena membalas. Baik, Nona, Black Gold International juga mengumumkan bahwa siapapun di dunia bisnis Haicheng yang berani membantu klan Guo berarti memusuhi Black Gold, terutama kalian, keluarga Xiao dan Yuan. Paham? Ya, kami sama sekali tidak akan ikut campur. Dalam semalam, 3 raksasa Haicheng runtuh begitu saja. Sungguh menyedihkan. Habis sudah.
fondasi klan Goku yang telah dibangun selama beberapa dekade. Bocah ini telah menghancurkan segalanya. Ini tidak mungkin, aku tidak percaya. Aku tidak akan menerima ini. Seseorang, seret mereka keluar. Fondasi puluhan tahun. Mustahil, Nona Duan. Direktur Chen, Lelupon. Hari ini akhirnya selesai. Aku tak akan terlibat dalam apapun yang terjadi selanjutnya. Aku tak peduli siapa yang mendukungmu. Tetapi permainan yang kakekku kalahkan, pasti akan kumenangkan kembali. Sebaiknya kau berhati-hati mulai sekarang. Ciu, Gigi. Selamat tinggal. Ciu Lingfeng, ayo pergi. Tuan muda, hari-hari ke depan akan sulit. Tuanmu, apakah Anda suka hadiah besar ini? Apa ayah dan anak Go itu sudah gila? Siapa yang memberikan jam sebagai hadiah perayaan? Betul sekali. Tahukah kau jam jenis apa ini? Ini adalah jam mantel kuno. Bukankah itu berarti grupmu sudah tua dan akan bangkrut? Apa sebenarnya maksudmu dengan ini? Kau sudah keterlaluan. Bahkan jika kau ingin balas dendam, kau tak bisa melampiaskannya pada grupmu. Orang-orang yang menyakitimu adalah emas hitam dan keluarga Duan dari Sangjing. Apa kau sudah lupa musuhmu? Atau kau sengaja pamer di depan kami? Jangan khawatir, Direktur Chen. Setelah kami meratakan grupmu hari ini, kau selanjutnya. Kau lucu sekali. Keluargamu sudah setengah mati. Dari mana kau dapat keberanian itu? Jika ini tantangan, grupku menerimanya. Tapi jika ini ancaman, jangan salahkan orang tua ini karena mengusirmu. Kalian berdua punya mata yang cukup bagus. Ciu Lingfeng. Jam ini barang antik. Ciu Lingfeng. Kemana kalian berdua pergi? Kenapa lama sekali? Setahu saya, keluarga Meng dari Sanjing bertahun-tahun lalu memiliki seorang putri terlantar yang berkeliaran di Haicheng. Hanya saja tidak tahu siapa orang ini. Apakah mereka dikendalikan oleh Sanjing atau tidak? Ciu Lingfeng, kukira kau akan mengungkapkan berita besar. Jadi aku tak berani datang lagi. Kalian berdua sama saja. Masih terobsesi denganku? Ya, jangan terlalu sombong. Nak, Guo Biao, sikapmu hari ini tidak sebaik hari itu saat kau berlutut di depanku. Karena kau datang untuk memberi hadiah, mari kita bergembira. Meskipun kalian berdua biasa-biasa saja, kemampuan menjilat kalian cukup mengesankan. Misalnya, hadiah ini sempurna. Ciu Lingfeng, apa kau tahu apa arti memberi jam? Tuanmu, makna hadiah ini sangat bagus. Ku dengar, pengerjaan jam antik ini sangat indah. Ia tak akan berhenti selama 100 tahun. Bukankah ini berharap grupmu menjadi perusahaan yang berusia seabad? Tuan Chu benar. Kebaikan ini akan diterima dengan rasa syukur oleh orang tua ini. Guo Hao, dengan kecerdasanmu, jangan mempermalukan dirimu sendiri di depan umum. Bukankah lebih baik menjadi generasi kedua yang kaya raya dengan jujur? Dan kau, Guo Biao, dengan kecerdasan anakmu, bagaimana kau berani membiarkannya keluar? Apa yang kau tertawakan? Apa yang kau banggakan? Nak, kau hanya mengandalkan Nona Duan untuk melindungimu sekali. Apa kau benar-benar berpikir kau orang penting sekarang? Tepat sekali. Ciu Lingfeng, si pemalas. Kau benar-benar punya bakat dalam berurusan dengan wanita. Sepertinya kau punya banyak pendapat tentangku. Betapa lucunya. Kalian berdua, ayah dan anak, mungkin bahkan tak tahu keberadaan seperti apa yang telah kalian singgung. Bahkan dengan Nona Duan, kemampuan Tuan Chu berada di luar jangkauanmu. Kusarankan kau, bersikaplah yang sopan. Jangan menimbulkan masalah lagi. Tidak apa-apa, aku ingin mendengar pendapat mereka tentangku. Mereka hanya badut. Keadaan mereka sekarang adalah salah mereka sendiri.
Nonamu, sepertinya kau sedang senang. Masih ingin menyindir. Grup Wongo akan berakhir hari ini. Menakut-nakuti saja. Aku tak ingat pernah menyinggung siapapun. Sayang sekali kau menyembunyikan pendosa dari Sanjing. Sampah seperti dia. Bahkan tak pantas jadi menantu tinggal di keluarga Duan. Terus kenapa? Ini Hai Cheng. Karena kita sudah mempekerjakan Tuan Chu. Itu akan memberinya kepercayaan yang cukup. Tak semua orang seperti kau yang menjilat kekuasaan. Kami mempekerjakan Tuan Chu. Dan tentu saja tahu kemampuannya. Kau tak pantas membicarakannya. Orang tua bodoh. Apa kau pikun? Sebelum mempekerjakan seseorang, bukankah seharusnya kau selidiki dulu? Orang ini hanya akan membawa bencana besar bagi grup Wongo. Kurang ajar. Beraninya kau menghina Kyogekiko. Kurasa kau dan ayahmu tak ingin hidup lagi. Xian, kenapa kau masih di Hai Cheng? Aku tahu dua bajingan itu takkan membiarkannya begitu saja. Aku takut mereka akan mengusahakanmu. Jadi aku tetap di sini. Nona Duan, kau sudah berusaha keras. Tapi beberapa orang tak menghargainya. Kenapa kau tak ikut denganku? Kau siapa? Beraninya kau mengkritik di sini? Nona Duan, gue sudah memberimu cukup luka. Sebelumnya kau membuat keluargaku memutuskan hubungan dengan Sanjing. Apalagi yang kau inginkan? Meskipun kau dari keluarga Duan, kau tak bisa bertindak sejauh ini. Terlalu jauh. Kau telah menyinggung Kyogekiko. Aku belum menghabisi kalian. Itu sudah sangat berbelas kasih. Kau masih berani menggonggong di sini? Nona Duan. Apa yang membuatnya layak untukmu terus-menerus bertingkah seperti orang dimabuk cinta? Go Hao. Sebaiknya kau jaga mulutmu. Atau jangan salahkan aku jika aku tak sopan. Terus, berpura-pura, Qiu Lingfen. Kalau bukan, karena Nona Duan. Kau bukan apa-apa. Orang-orang buta. Biar ku beritahu kalian yang sebenarnya. Jika kalian menyinggung Nona Duan, masih ada jalan keluar. Jika kalian benar-benar menyinggung Tuan Chu, maka kalian akan mati tanpa tempat pemakaman. Qiu Lingfen Ngoi Qiu Lingfen. Aku benar-benar meremehkanmu. Bukan hanya grup Mo, tapi bahkan Black Gold Internasional. Kau permainkan mereka semua. Periksa hati nuranimu. Dan tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kau bisa hidup dengan itu? Go Hao, kalau kau ingin mengatakan sesuatu, katakan langsung. Kenapa berbelit-belit? Baiklah, kalau begitu hari ini, aku akan membuka penyamaranmu. Dia, Qiu Lingfen, adalah orang buangan yang diusir oleh perdagangan Sanjing. Keberadaannya hanya akan menambah beban bagi Hai Cheng. Tak heran dia punya koneksi di Sanjing, namun tetap di Hai Cheng sepanjang tahun. Ternyata dia bersama-sama diusir oleh para petinggi Sanjing. Jika memang begitu, jika grupmu menerimanya, bukankah mereka akan menderita? Kenapa kau menyeringai? Nat, aku menertawakan kebodohanmu. Diperalat tanpa menyadarinya. Kalian berdua, ayah dan anak, sebaiknya dengarkan saranku. Mengetahui ini takkan ada gunanya bagimu. Masalah yang ditimbulkan Tuan Chu jauh lebih besar dari ini. Jika kalian benar-benar terlibat, kalian hanya akan menjadi pion yang dibuang dalam perebutan kekuasaan ini. Orang tak berguna yang jadi target 4 keluarga besar. Badai macam apa yang bisa dia ciptakan? Ayah dan anak Go ini. Otak mereka benar-benar tidak berfungsi. Ya, kata-kata lebih lanjut tak berguna. Go Hao. Aku tahu kau tidak pintar. Tapi aku tak menyangka kau sebodoh ini. Kau benar-benar membuka mataku hari ini. Nonamu, segalanya tak sesederhana yang kau pikirkan. Kau orang pertama yang melindunginya. Jika Sanjing menyelidiki, keluargamu akan tamat. Go Hao, dari mana kau dapat kepercayaan diri untuk mengatakan omong kosong seperti itu? Jika Sanjing benar-benar memiliki kemampuan, apa kau pikir saudara Chu masih akan berdiri di sini? Nona Duan, kau benar-benar pandai meningkatkan moral orang lain dan merendahkan moralmu sendiri. Jika kakakmu tahu tentang ini, bukankah dia akan patah hati? Aku hanya menyatakan fakta. Bahkan jika kakakku ada di sini, dia akan mengatakan hal yang sama. Konyol, sungguh konyol. Kau tahu 4 tuan Sanjing. Masing-masing dari mereka sangat kuat. Mereka berada di puncak dunia bisnis Waxia. Bagaimana mungkin mereka memandang baik pemuda keparat ini? Kau tidak tahu keseluruhan ceritanya. Saudara Chu sebenarnya adalah seorang jenius yang muncul di dunia bisnis 10 tahun yang lalu. Dia adalah naga sejati yang mampu menghancurkan 4 keluarga besar.
Tak heran Duan Xian rela merendahkan dirinya dan mengejarnya. Jadi Zhu Lingfeng sebenarnya memiliki masa lalu yang begitu legendaris. Sungguh sebuah kejutan. Memikirkan jenius seperti itu akan muncul di Haicheng. Kakek, kau pantas saja dulu. Saat aku bertemu Tuan Chu, aku merasakan aura yang luar biasa tentang dirinya. Aku tak menyangka bahwa itu adalah pria yang 10 tahun lalu mengguncang dunia bisnis Sanjing, membalikan segalanya tepat di depanku. Tuan Chu, Tuanmu tua, Anda terlalu baik. Sebenarnya aku yang harus berterima kasih. Jika bukan karena Anda, aku tak akan bisa membawa Tuan Chu ke perusahaanmu. Kalian ayah dan anak telah melakukan sesuatu yang baik untuk dunia bisnis Haicheng. Kecakapan saudara Chu sedemikian rupa sehingga bahkan kakek pun harus mewaspadainya. Guo Hou, apa kau masih berpikir kau sudah mengenalku? Kebodohanmu hanya akan menyeret keluarga Guo ke dalam masalah yang lebih dalam. Bagus. Anjing liar memang banyak bicara. Tuan Muda Chu, lama tak bertemu. Tuan Muda Fang, kau akhirnya di sini. Ini Anda berbeda dari rencana yang kita diskusikan sebelumnya. Tak apa, ini hanya pemanasan. Pertunjukan sesungguhnya belum dimulai. Fang Tianhua, kenapa kau di sini? Yan aku di sini untuk membawamu pulang. Aku tak akan kembali. Aku akhirnya menemukan saudara Chu. Aku ingin bersamanya. Qiu Lingfeng, apa ini? Cinta segitiga. Direkturmu, apa kau cemburu? Omong kosong. Aku tak akan pergi. Saudara Chu adalah tunanganku. Aku tak akan meninggalkannya. Yan kau telah ditipu olehnya. Qiu Lingfeng sama sekali tidak mencintaimu. Dia berbohong padamu. Pertunangan itu palsu. Itu manipulasi Tuan Duan tua. Meski begitu, aku tetap ingin bersamanya. Fang Tianhua, aku peringatkan kau. Singkirkan trik kotor kalian. Qiu Lingfeng, 10 tahun. Kau masih menghantuiku. Kalau begitu, mari kita selesaikan ini hari ini. Selesaikan ini. Aku datang ke sini kali ini untuk menghancurkanmu sepenuhnya. Tuan Fang, kau mengatakan itu seolah-olah kau meremehkanku. Ini Haicheng, bukan Sanjing. Kau sangat terang-terangan. Kau melewati batas. Grupmu, beraninya kau berbicara seperti ini padaku. Sepertinya pukulan tadi belum cukup. Jadi, kerugian sebelumnya itu tepat. Menyusup begitu dalam. Hanya orang dari Sanjing yang bisa melakukannya. 2 pemegang saham di belakang grupmu. Mungkin dihasut olehnya. Menusuk dari belakang. Keji. Bisnis adalah perang. Tak perlu kukatakan itu padamu. Kau, Fang Tianhua. Pengaruh keluargamu. Lebih dari 10 grupmu digabungkan. Tak perlu taktik keji seperti itu. Di dunia ini, pemenang mengambil semua. Apa hakmu menggurui aku? Persis. Didukung 2 wanita. Tak berarti apa-apa. Tuan Chu adalah bagian dari grup Muku. Wajar bagiku untuk mendukungnya. Aku tak pernah menyangka orang tak berguna dari Sanjing akan menjadi begitu populer di Haicheng. Di mataku, grupmu hanyalah semut tak berarti. Tidakkah kau takut terkubur bersamanya? Tuan Fang, keluargamu memang berkuasa. Kau mengendalikan segalanya di dunia bisnis. Tapi kuberitahu kau, aku, Wu Yue, bukan penurut. Jika kau berani menyentuh keluargaku, aku tak akan ragu melawanmu sampai mati. Bertarung sampai mati. Pelat apa yang Qiu Lingfeng berikan padamu hingga kau rela mempertaruhkan grupmu untuk melindunginya? Demi memastikan keselamatannya? Yan kau lihat? Qiu Lingfeng sungguh pelin-pelan. Tak pantas bagimu memperlakukannya seperti ini. Kau pandai sekali menabur perselisihan. Tak heran, setelah 10 tahun, kau masih sangat membenci Tuan Chu. Jadi dia iblis batinmu. Diam, apa yang kau tahu? Bagaimana mungkin aku tak tahu?
Sebagai seorang wanita, aku tahu persis apa yang dipikirkannya. Orang picik sepertimu. Jika aku nona Duan, aku pasti takkan memilihmu. Sampah. Aku akan hancurkan korporasimu hari ini. Apa aku melukai egomu? Coba saja. Direkturmu, jangan gegabah. Aku tahu kau melakukan ini demi kebaikanku. Tapi kau tak bisa membiarkan aku menghancurkan kerja keras tuanmu tua selama 50 tahun. Kau masih punya hati nurani. Kalau begitu, kembalilah ke Sanjing denganku dengan patuh. Dan jangan pernah menginjakan kaki di dunia bisnis lagi. Keempat keluarga besar kami bisa menjamin keselamatanmu seumur hidup. Kang Tinua, apa kau tak berpikir apa yang kau katakan? Itu konyol. Sejak aku masuk, kau terus meremehkanku. Dan sekarang kau menawariku persyaratan ini. Intinya, kau masih takut aku kembali. Takut aku akan menjadi ancaman bagimu. Ini adalah perintah internal. Jika kau patuh dan melakukan apa yang diperintahkan, maka tentu saja semuanya akan baik-baik saja. Jika tidak, aku bersedia menghancurkan seluruh dunia bisnis Haicheng bersamamu. Baiklah, aku terima tantanganmu. Bagus sekali. Ini pilihanmu. Mulai hari ini, nama Chuling Feng akan lenyap dari dunia bisnis. Dan kau akan menjadi pendosa dunia bisnis. Saudara Chu, kita tak bisa melawan mereka. Selama kau berjanji meninggalkan dunia bisnis, kakekku dan yang lainnya takkan mengincarmu. Kau ingin aku menjadi tahanan tanpa kebebasan dalam mimpimu. Mulai hari ini, aku, Chuling Feng, menyatakan perang terhadap seluruh dunia bisnis Sanjing. Selama aku masih bernapas, ini takkan pernah berakhir. Apa yang Tuan Chu pikirkan? Bahkan jika dia jenius, dia masih sendirian. Jangankan 4 keluarga besar, bahkan keluarga Fang, dia tak bisa sentuh. Kita tamat. Bukankah ini jelas menyeret dunia bisnis Haicheng kita bersamanya? Tuan Chu, keputusanmu menyangkut hidup dan matinya dunia bisnis Haicheng. Kau tak boleh seegois ini. Kalau kau mau mati, pergilah ke tempat lain. Jangan di Haicheng, kita tak sanggup. Chu, kau lihat, tak akan ada yang menanggung keegoisanmu. Kau mati. Direkturmu, Chuling Feng, bertindak sembrono. Kenapa kita tidak menyerahkannya ke Sanjing? Dengan begini, kita bisa mempertahankan fondasi korporasimu kita. Bodoh, apa kau sungguh berpikir menyerahkan Chuling Feng akan membuatmu berdamai dengan 4 keluarga besar? Target asli mereka adalah seluruh Haicheng. Chuling Feng hanyalah alasan. Semuanya, tolong dengarkan aku. Karena Tuan Muda Fang terang-terangan memprovokasi kita. Kita harus berdiri bersama Tuan Muda Chu dan bertarung bersama. Tuanmu tua, kau membuatnya terdengar begitu mudah. Kau tak berpikir semua yang hadir hari ini setara dengan korporasi Momo, kan? Kurasa di matamu, mereka semua hanya umpan meriam. Jangan bicara omong kosong, karena kakekku telah bicara. Dia akan memastikan keselamatan semua orang. Mimpi di siang bolong. Kekuatan keluarga Fang jelas bagi semua. Siapa yang tak tahu kekuatan keluarga Fang? Dan keluargamu terlalu percaya diri. Anggap aku salah satu yang terlalu percaya diri. Aku mewakili Logam Hitam Internasional. Para pemimpin bisnis Haicheng sudah mencapai kesepakatan. Bukankah itu cukup? Black Gold Internasional. Kudengar kau sedang naik daun akhir-akhir ini dengan sedikit kekuatan. Kenapa tidak bekerja sama dengan kami di Sanjing? Dengan begini, mengubah musuh menjadi teman. Bukankah itu lebih menguntungkan bagimu? Tuan Muda Fang, kau terlalu melebih-lebihkannya. Dia cuma anjing, ada seseorang di belakangnya. Direktur Chen. Saat ini kau sama saja dengan boneka. Bertindak sendiri lagi. Membuat keputusan berbahaya seperti itu. Hanya untuk mendukung sampah ini. Apa kau tak takut orang besar di belakangmu akan tahu tentang ini dan membuatmu kehilangan mangkuk nasi emasmu? Chen, kau berani sentuh aku? Aku orang Tuan Muda Fang sekarang. Dengan melakukan ini, apa kau mencoba melawan Tuan Fang? Kau terlalu percaya diri. Di mata 4 keluarga besar,
Kau dan ayahmu tak lebih dari seekor anjing. Jangan kira kau lebih baik. Ya, aku anjing, tapi aku anjing yang baik. Dan tuanku ada di sini. Lihat, siapa lagi yang bilang aku bertindak sendiri? Tuan ada di sini? Apa maksudmu? Tuan muda. Pada titik ini, aku harus mengatakannya. Tuan Chu adalah tuanku. Dia adalah otoritas tertinggi Black Gold Internasional. Ini mustahil. Mustahil. Guo Hao, dengan kecerdasanmu, kau lebih baik pulang dan mandi saja. Terakhir kali, aku sudah memberi cukup petunjuk. Sebagai mantan eksekutif Black Gold, kau bahkan tak menyadarinya. Kau idiot. Tak heran kau hanya ditakdirkan untuk dimanfaatkan. Aku ingat sekarang. Aku tahu aku pernah melihatmu sebelumnya. Kau kepala pelayan Chuling Feng, kan? Tuan muda Fang, kedatanganmu hari ini sudah cukup gemilang. Kusarankan kau jaga sikapmu, agar tak ada yang memecahkan kepalamu. Dan kau tak bisa menjelaskannya saat pulang. Chuling Feng, kalau kau mengakuinya lebih awal, semuanya akan baik-baik saja. Direkturmu, aku tidak bermaksud menyembunyikannya darimu. Hanya saja waktunya belum tepat, rencanaku belum siap. Baiklah, aku akan memaafkanmu kali ini. Aku akan memberimu pelajaran nanti. Selalu ada ikan yang lebih besar. Selalu ada ikan yang lebih besar. Tuan Chu, kau ahli strategi yang ulung. Aku sungguh mengagumimu. Jika aku tak salah, kejadian hari ini juga sudah kau perhitungkan. Tuanmu tua, kau terlalu memujiku. Menghadapi orang-orang kecil ini, tak perlu pakai siasat. Kau mengajak Chuling Feng. Nada bicaramu terlalu angkuh. Kusarankan, kau hanya punya satu kesempatan. Sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Kalau begitu, biar ku berikan nasihat untukmu hari ini. Sekarang, selipkan ekor di antara kakimu. Dan lari kembali ke Sanjing. Kalau tidak, hari ini adalah hari di mana keluarga Fangmu akan dimusnahkan. Karena kau ingin mati, aku pasti akan mengabulkan keinginanmu. Beritahu markas keluarga Fang, bagaimanapun caranya, dalam 1 menit, bangkrutkan Black Gold Internasional. Baik. Fang Tinhua, kau sudah keterlaluan. Saudara Chu akhirnya kembali. Dan kau malah bersikeras menghancurkannya. Yan Er, aku melakukan ini untuk menunjukkan padamu bahwa Chuling Feng sama sekali tidak pantas untukmu. Siapa yang meminta perhatianmu yang tak kuinginkan? Aku hanya mencintai saudara Chu. Chuling Feng, jangan khawatir. Kami, keluargamu, tidak akan tinggal diam. Aku akan menelpon keluargamu sekarang untuk mendukung Black Gold. Direkturmu tidak perlu. Ini urusanku sendiri. Aku ingin mereka menerima kekalahan sepenuhnya. Chuling Feng, bahkan sampai saat ini, kau masih bisa berdiri di sini dengan begitu tenang dan melontarkan omong kosong yang begitu sombong. 1 menit sudah habis. Kenapa aku belum mendengar kabar tentang kebangkrutanku? Apa yang kau buru-buru? Hasilnya sudah diputuskan. Apa pentingnya menunda sedikit waktu? Tuan muda, gawat. Aset keluarga Fan telah dibekukan sepenuhnya. Mereka bangkrut. Apa katamu? Keluarga Kufang adalah salah satu dari 4 keluarga besar. Bagaimana kami bisa bangkrut begitu cepat? Tuan muda, itu benar. Keluarga Fang tak bisa diselamatkan lagi. Tuan muda Fang, apa yang terjadi? Bagaimana aku bisa tahu apa yang terjadi? Cukup. Hasilnya sudah jelas. Apa kau tidak punya sesuatu untuk dikatakan? Chu Ling Feng, apa yang kau lakukan? Aku hanya memprediksi prediksimu. Mulai hari ini dan seterusnya, semua area yang melibatkan keluarga Fangmu, semua aset hulu dan hilir akan diambil alih oleh Black Gold 10 tahun. Bahkan jika kau kembali, bagaimana mungkin kau berkembang begitu cepat? Tuan muda Fang, bisnis adalah permainan tipu daya. Itu kata-katamu sendiri. Kami hanya membalasmu dengan caramu sendiri. Chu Ling Feng, kenapa kau selalu di atas angin? Fang Tinhua, sekarang keluarga Fang sudah menjadi seperti ini. Apa menang atau kalah masih penting bagimu? Yan Er, semua yang kulakukan adalah untukmu. Semuanya agar bisa bersamamu.
Selama kau bersamaku, aku bisa melakukan apa saja. Berjanjilah padaku, oke? Kumohon. Apa yang akan kau lakukan? Fang Tinhua. 10 tahun yang lalu, keempat keluarga besarmu bergabung dan menghancurkan keluargaku. Hari ini aku akan membuatmu merasakan. Bagaimana rasanya ini? Selama kau melepaskanku, aku tidak akan mengungkapkan keberadaanmu. Fang Tinhua, mimpi apa kau ini? Situasimu saat ini, sekalipun kau kembali ke Sanjing, kau hanya akan jadi bahan tertawaan. Keluarga Fang sudah hancur. Kau tak punya kartu lagi untuk dimainkan, dan tak punya hak untuk bernegosiasi dengan Tuan Chu. Kau telah kalah dalam permainan ini. Biarpun Juling Feng begini, orang-orang itu takkan melepaskanmu. Kau tak bisa menang, Fang Tinhua. Kalau begitu, biarkan mereka datang padaku. Dulu, 4 orang tua bangka ini tak bisa menjebakku. Siapa yang memberimu nyali untuk datang ke sini sendirian? Hari ini aku akan mengampuni nyawamu, supaya kau bisa kembali dan melapor. Katakan pada mereka, pertempuran ini sampai mati. Fang Tinhua, kau sekarang bagi ketiga keluarga lainnya. Sama sekali tak berharga. Kembalilah dan doakan keselamatanmu sendiri. Usir dia. Jangan sentuh aku. Aku akan pergi sendiri. Ingat ini. Aku akan kembali. Tuan Muda Fang, Anda tak bisa pergi sekarang. Jika Anda pergi, apa yang akan terjadi pada kami, ayah dan anak? Keluar. Tuan Muda Fang, bukankah Anda bilang Anda akan melindungi keluarga gua kami? Kalian berdua, sadarlah, keluarganya sendiri saja susah payah dilindungi. Bagaimana mungkin mereka peduli pada kalian? Kurasa ayah dan anak Go ini hanya menghancurkan diri mereka sendiri. Konyol. Haik bagi Haicheng. Semuanya, jika bukan karena kedua orang ini berkolusi dengan Sanjing, kekacauan ini takkan terjadi. Mereka harus dideportasi. Dideportasi. Diusir dari Haicheng. Tuan Chu, kumohon, kasihanilah kami. Biarkan kami pergi. Aku minta maaf padamu. Ampuni kami, tolong ampuni kami. Mengampuni kalian. Tanyakan pada semua yang hadir. Apa mereka setuju? Juling Feng bersembunyi dalam bayangan, bermain-main bodoh. Laki-laki macam apa kau ini? Gua Hao, aku sudah cukup memberimu muka dengan mengungkapkan identitasku padamu. Jangan keterlaluan. Diam. Tuan Chu, lihat. Sekarang, kami berdua, ayah dan anak, berlutut di hadapanmu, meminta maaf. Kumohon, tolong ampuni aku. Besok pagi. Tidak, hari ini. Malam ini kami akan segera meninggalkan Haicheng dan takkan pernah menampakkan wajah kami lagi. Takkan pernah mengganggumu lagi. Bengong apa kau? Minta maaf sekarang. Katakan kau salah. Akui kesalahanmu cepat. Minta maaf. Tuan Chu, aku salah. Apa katamu? Kubilang aku salah. Aku tak dengar. Kubilang aku salah. Semuanya. Apa menurut kalian? Aku harus melepaskan mereka. Jangan lepaskan mereka. Atas nama korporasimu, aku, Muye, akan mencekalmu dan putramu selamanya dari dunia bisnis. Korporasi Wang setuju. Korporasi Shang setuju. Kau baru saja di pihakku beberapa saat yang lalu. Seseorang, seret mereka keluar. Sebarkan apa yang terjadi hari ini ke seluruh dunia bisnis. Biarkan mereka tahu, inilah yang terjadi bila kau melawan Tuan Chu. Juling Feng, kau menipuku. Habislah sudah. Habislah sudah. Bagus. Naga tersembunyi sejati muncul dari jurang. Setelah berdiam diri, ia akan terbang ke langit. Dunia bisnis Haicheng menyambut Tuan Chu. Ini adalah kehormatan bagi kami. Namun setelah masalah ini, Sanjing pasti takkan tinggal diam. Kita harus tetap waspada. Tuanmu,
Apa kau benar-benar berpikir menjadikan saudara Chu sebagai kartu trufmu cukup untuk melawan 4 keluarga besar? Nona Duan, apa maksudmu dengan itu? Oh, begitu. Kau putri terhormat keluarga Duan dari Sanjing. Kepentingan 4 keluarga besar, semuanya terkait erat denganmu. Apakah sekarang kau mencoba mewakili keluarga Duan dan menyatakan perang terhadap kami? Aku hanya ingin melindungi saudara Chu. Aku tak ingin kerja kerasnya selama lebih dari 1 dekade. Sia-sia karena kalian. Nona Duan, kukira aku bisa menebak. Apa maksudmu? Kau bilang di balik 4 keluarga besar Sanjing, ada seseorang yang mengendalikan semuanya. Tepat. Di balik 4 keluarga besar, memang ada orang lain, dan identitasnya di luar imajinasimu. Aku tak ingin kalian menyeret saudara Chu ke dalam ini. Pada akhirnya, kau masih mencoba mengintimidasi kami. Hari ini aku bersikap sopan padamu, karena kau berada di pihak Tuan Chu. Tapi jika kau terus begini, jangan salahkan aku jika aku berbalik melawanmu di sini, dan saat ini juga. Saudara Chu, kembali ke Sanjing bersamaku. Nona Duan, kalau kau mau pergi, pergilah sendiri. Dia kepala Black Gold Internasional dan kepala penasihat perusahaan Muku. Kenapa dia harus menuruti perintahmu? Lagi pula, dia punya dendam darah dengan 4 keluarga besar. Bagaimana kau bisa menempatkan Tuan Che dalam posisi seperti ini? Saudara Chu, aku cuma ingin melindungimu. Chu Lingfeng, kalau kau berani ikut dengannya, aku akan kehilangan semua rasa hormatku padamu. Baiklah, aku akan membuat keputusanku sendiri. Katakan. Cian, aku tak akan kembali ke Sanjing denganmu. Kau kembali dan beritahu 4 keluarga besar. Jangan salahkan aku jika aku berbalik melawan kalian sekarang juga. Baiklah, sebaiknya kau kembali sekarang. Oke. Karena kau sudah memutuskan, aku tak bisa memaksamu. Tapi jangan lupa, aku juga anggota 4 keluarga besar. Aku akan membuatmu rela kembali ke sisiku. Tuan Chu sungguh bijaksana. Kami pasti akan mengikutimu. Maka masa depan dunia bisnis Haicheng sepenuhnya bergantung pada Tuan Chu. Kakak, apa yang baru saja dikatakan Duan Xiang tentang orang di balik 4 keluarga besar? Sepertinya kau mengenalnya. Aku baru menyadarinya dalam beberapa tahun terakhir. Bahwa 4 keluarga besar telah berkembang begitu pesat. Ada orang misterius di balik mereka. Menurut bagaimana dia dikenal di dunia bisnis, orang ini disebut Wuming. Wuming ini, apa kau sungguh tak mengenalnya? Aku tak mengenalnya. Bahkan 4 keluarga besar Sanjing belum pernah melihatnya. Yang lebih mengerikan lagi adalah orang ini tampaknya bersembunyi di Haicheng. Apa? Tuanmu, kau tidak bercanda, kan? Seseorang dengan pengaruh yang begitu luas. Bagaimana mungkin mereka ada di Haicheng? Aku tidak bercanda. Orang ini ada di lantai atas alun-alun pusat. Lantai atas alun-alun pusat. Bukankah itu tempat kau dan Chu Lingfeng berduel? Dan bukankah seluruh lantai atas itu milikmu? Bagaimana mungkin kau tidak tahu? Meski begitu, di lantai atas alun-alun pusat ada sebuah ruangan yang tak pernah dibuka untuk umum. Dan kunci ruangan ini tepat di atas pusat lantai atas. Kartu emas Yunlong yang tergantung adalah satu-satunya benda yang bisa membuka ruangan ini. Meskipun aku sudah di sana selama beberapa dekade, aku tak memenuhi syarat untuk pernah menyentuh benda itu. Hanya Wuming yang berhak membukanya. Tapi jika masalah ini melibatkan Tuan Wuming, maka sebaiknya kita menyusun rencana yang matang. Tuanmu, Anda tak perlu khawatir. Kita akan melawan kekerasan dengan kekerasan. Kita akan bertarung sampai mati jika perlu. Bilang padanya, 1 menit lagi, aku akan ke sana. Persiapan bertahun-tahun, dan akhirnya giliranku. Chu Lingfeng, semuanya terbakar. Bagaimana kau masih bisa istirahat? Kau belum menyerah, kan? Apa gunanya panik? Shen Yun ini orangnya kalem, tak terlibat urusan duniawi, bikin rusuh di saat begini. Kalau dia sampai ikut campur, kita benar-benar tak punya harapan. Tuan muda telah tiba. Direkturmu, aku dengar dari jauh kau menjelek-jelek AN-ku. Kurang ajar, bukan? Shen Yun, kenapa kau di sini saat begini?
Apa ini tantangan lebih dulu? Direktur Lu, jangan bicara omong kosong. Tuan muda ada di sini, mana berani aku? Tuan muda apa? Apa yang kau bicarakan? Bawahanmu, Sheng Yun, memberi salam pada Tuan muda. Chu Lingfeng, ada apa ini? Sheng Yun bawahan lama keluargaku, Chu. Tapi dia selalu ditempatkan di Haicheng. Hanya sedikit orang yang tahu. Ya, aku baru-baru ini dengar dunia bisnis Haicheng agak ramai. Sepertinya kau datang padaku karena kau punya sesuatu untuk diminta. Aku ingin kau menciptakan ilusi bahwa nilai pasar Black Gold menyusut itu tidak sulit. Tapi aku tak melihat perlunya. Serangan komersial ini tidak begitu serius. Mengingat skala Black Gold saat ini. Ini seperti permainan anak-anak. Xing Yun, kali ini keluarga Duan yang bergerak. Sekalipun Black Gold mau kaya, kau tak bisa menandingi keluarga Duan, kan? Tuan muda, masalah ini, kau belum beritahu direkturmu, kan? Rahasia apa lagi yang kalian bisikan? Kenapa banyak omong? Katakan saja, kau bisa tangani atau tidak? Kalau bisa, atur segera. Mengatur media dan opini publik. Untuk mengubah arah opini publik secepat mungkin. Ciptakan ilusi bahwa Black Gold Internasional sedang berjuang untuk bertahan hidup. Dalam 20 menit, aku ingin seluruh dunia bisnis tahu. Xing Yun, teknik palsumu. Semakin profesional saja. Semua berkat ajaran Tuan Muda. Tuan Muda, taktik membalikan keadaan ini benar-benar brilian. 3 hari. Sekalipun mereka mengerahkan semua upaya, mereka takkan bisa menemukan kebenaran di baliknya. Belalang sembah mengintai jangkrik. Selanjutnya, mari bersiap untuk pesta. Apa semuanya sudah siap? Hari ini tidak boleh ada kesalahan. Kalau tidak, keluarga Fang kita akan sepenuhnya ditendang keluar dari 4 keluarga besar. Jangan khawatir, kakak, kali ini aku pasti akan membersihkan nama keluarga Fang kita. Bagus sekali. Selama kau tidak menerima rekonsiliasi Haicheng, maka Tuan Wuming tidak punya alasan untuk tidak memihak Sanjing. Selama dia bersedia bertindak, bahkan Chu Lingfeng tak akan bisa lolos. Minggir, anjing. Geser. Mungkinkah kau tahu hasil yang tak terelakkan hari ini dan kau kesal? Kang Tinhua, apa kau tahu betapa hinanya dirimu? Nacho, sebelumnya keluarga Fang kita lengah. Itu memungkinkanmu mengeksploitasi celah secara diam-diam. Kau tak akan seberuntung itu lagi. Jadi maksudmu, si tua Fang yang cerdik? Kalian tidak lebih dari lidak di bawah keluarga Duan. Kalau tidak, kenapa kalian mengirim si tolol Fang Tianhua dalam misi bunuh diri sebelumnya? Kurang ajar, jangan coba-coba menaburkan perselisihan. Menabur perselisihan? Baiklah, kalau begitu, biar ku tanya, kenapa kepala keluarga Sanjing adalah keluarga Duan dan bukan kalian? Situasi keluarga Fang saat ini adalah karena kesalahanku. Jika bukan karena keluarga Duan, bagaimana mungkin kami bisa dibangkitkan? Oke, kalau begitu, aku tak ingin bicara banyak lagi. Jangan bersikap sok tinggi. Kita semua sudah melihat orang macam apa kau. Jelas bagi semua orang, kau tak perlu berlagak munafik ini. Kalau begitu, mari kita lihat apa yang akan terjadi padamu setelah memihak keluarga Duan hari ini. Nacho, bergosip di belakang orang bukanlah kebiasaan yang baik. Hari ini, aku akan mengajarimu atas nama orang tuamu. Apa itu aturan? Orang tua tak tahu malu. Tuan Duan yang tua, kau sudah begitu tua. Kau harus mengumpulkan karma baik untuk masa depanmu. Mengumbar aib seseorang di depan begitu banyak orang, bukankah itu agak keterlaluan? Keterlaluan. Jika Chu tidak begitu keras kepala dulu, mungkin keluarganya bisa bertahan. Dan kita tidak akan mengepung mereka dari semua sisi. Pada akhirnya, dia sendiri yang menyebabkan kehancuran keluarga Chu. Kakek, jangan bicarakan masa lalu lagi. Saudara Chu, tidak. Chu Lingfeng, dia sekarang sudah terpojok. Kau keterlaluan. Ini merusak reputasi keluarga Duan kita. Yan Er, apa kau membelahnya? Ya, Yan Er. Orang seperti ini tak pantas dikasihani. Aku tentu saja tahu itu. Aku datang ke sini hari ini untuk menyelesaikan masalah dengannya. Duan Xian, kusarankan kau berhenti sekarang selagi bisa. Ku jamin, apapun yang terjadi pada keluarga Duan hari ini, hidupmu tak akan terpengaruh. Kubelikan kata-kata itu padamu. Jika kau berhenti sekarang, keluarga Duan kami bisa mengampuni nyawamu.
Bagus, itu cucuku yang baik. 这才是我的好孙女儿。 Natju, aku akan mengingat bualanmu. Membalikan keadaan dari situasi putus asa ini hanyalah angan-angan. Dia hanya melakukan upaya terakhir. Sekarang, kita sudah memasang jala. Kau, burung dalam sangkar, tak akan lolos hari ini. Burung dalam sangkar. Kau mengatakan hal yang sama 10 tahun lalu. Namun aku tetap lolos pada akhirnya. Qiu Lingfeng, bukan hanya kau yang berubah. Bahkan jika kau menang 2 ronde pertama, kau sama sekali tak bisa menang. 3 hari lalu, bisnismu menjadi sasaran empuk. Kau tak punya kesempatan untuk bangkit kembali. Berita di luar sudah di mana-mana. Emas hitam internasional Anda tinggal menunggu ajal. Kalau kita tunggu sampai Tuan Wuming muncul, takutnya nasibmu lebih mengenaskan lagi. Kali ini bukan cuma kau yang bakal hancur lebur, tapi yang di sebelahmu ini, termasuk semua kekuatan di dunia bisnis Haichen, bakal ikut terkubur bersamamu. Bagus. Kalau begitu, kita lihat saja nanti. 4 keluarga besar kali ini, serius, kalau Tuan Chu benar-benar kalah, kita harus bagaimana? Mau bagaimana lagi? Kalau menang, semuanya beres. Kalau kalah, kita tamat. Jangan cepat mengambil kesimpulan. Dunia bisnis Haichen lebih tangguh dari yang kau kira. Karena kita sudah memilih Tuan Chu, kita harus percaya dia punya banyak kartu ES untuk membuat kita tetap tak terkalahkan. Karena kita sudah berada di kapal ini, kita sepenuhnya percaya pada Tuan Chu. Kakek, ngapain di sini? Beberapa teman lama datang jauh-jauh dari Sangjing. Aku, Muda Qian, sebagai warga Haichen, harus menjalankan tugasku sebagai tuan rumah. Muda Qian, rubah tua. Akhirnya kau muncul juga. Setelah puluhan tahun, kau tidak berubah sedikit pun, bertahan di sudutmu. Menguasai satu sisi, hanya untuk diturunkan dari tahtamu oleh anak muda. Apa kau benar-benar bisa menerimanya? Saudara Duan, apa maksudmu? Generasi baru selalu bermunculan. Dunia bisnis kita punya penerus. Kau dan aku seharusnya bersyukur. Muda Qian, tak kusangka kau kehilangan semangatmu. Di masa tuamu, kakekku memulai dari nol dan menjadi legenda. Dia tak sebanding dengan kalian yang mewarisi posisi turun-temurun. Tapi kalau soal menilai karakter, kurasa tak ada seorang pun di sini yang bisa menandingi kakakku. Menilai karakter, sepertinya Haichen benar-benar tak punya bakat. Qiu Lingfeng, kali ini kau harus lihat siapa dirimu sebenarnya. Dengarkan semuanya. Hari ini, keempat keluarga kita berkumpul di Haichen. Ini suatu kehormatan besar bagi dunia bisnis Haichen. Kalau kalian tahu yang terbaik untuk kalian, sebaiknya kalian mengerti situasi ini. Mereka yang mengikutiku akan makmur, dan mereka yang menentangku akan binasa. Qiu Lingfeng, tidak semua orang sebodoh dirimu. Belalang sembah mencoba menghentikan kereta perang. Fang Tinhua, hari ini, akhirnya aku tahu kekuatanmu. Dalam hal menghasut orang, kau memang punya keahlian. Mereka baru saja membuat pilihan yang tepat. Jadi sekarang, adakah yang ingin berubah pikiran? Karena semua orang sudah membuat pilihan mereka. Kuharap kalian tidak akan menyesalinya nanti. Sekarang berdirilah di belakangku, Qiu Lingfeng. Di masa depan, aku pasti tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Kau berani datang ke sini dan melontarkan omong kosong sombong seperti itu. Sebaiknya kau pikirkan nasibmu sendiri. Karena aku, Qiu Lingfeng, berani mengatakannya. Aku pasti akan melakukan apa yang kukatakan. Qiu Lingfeng, kuharap kau memikirkan ini baik-baik. Mulai sekarang, keluarga Duan kami tidak akan menunjukkan belas kasihan. Aku akan mengembalikan kata-kata yang sama padamu. Bahkan aku tak bisa sepenuhnya memahami latar belakang Qiu Lingfeng. Jadi bagaimana mungkin kau bisa memahaminya? Tak perlu diskusi lebih lanjut. Kita akan segera melihat hasilnya. Baiklah, Tuan Chu. Orang tua ini telah menjalani hidup yang panjang dan penuh peristiwa. Meskipun aku di masa senja hidupku, aku tak keberatan sedikit berulah denganmu. Bahkan jika aku harus mempertaruhkan seluruh perusahaanmu hari ini, aku akan membuka jalan ke surga untuk Tuan Chu.
Kalau begitu, usaha keluargamu akan sia-sia. Salam semuanya. Tuan Wuming telah tiba. Qiuling Feng, tamat riwayatmu. Lantai atas Plaza Pusat. Sudah lama sekali tidak seramai ini. Salam Tuan Wuming. Tidak perlu terlalu formal semuanya. Kehadiranku kali ini hanyalah untuk menengahi. Jika negosiasi gagal, aku akan memilih pihak. Qiuling Feng, beraninya kau tidak menghormati Tuan Wuming. Sikap kamar dagang Haijin cukup jelas. Qiuling Feng ini tidak menganggapmu. Atau pertemuan ini serius. Jadi menurutmu, apa yang harus kulakukan? Menurut pendapat junior ini, orang ini harus dihukum berat. Tuan Wuming, apa yang kau lakukan? Kurasa, kaulah yang tidak menganggapku serius. Beraninya kau mengaturku. Tuan Wuming, aku tak berani mengaturmu. Sekalipun aku punya nyali, aku tak berani mengarahkanmu. Mengarahkan? Bagus sekali. Sepertinya bagiku, kalian 4 keluarga besar, semakin arogan. Maafkan aku, Tuan Wuming, dia tidak tahu cara berbicara. Tolong jangan merendahkan dirimu ke levelnya. Tuan Wuming, apakah kau salah paham? Aku sungguh tidak bermaksud menyinggungmu. Kau anjing, diam. Kau menertawakan apa? Kurasa kau takkan punya kesempatan untuk diberi pelajaran oleh Tuan Wuming. Tak heran, mereka memanggilmu anjing. Aku tak serendah dirimu. Dipukuli dan masih membela penyerangmu. Cio, kau benar-benar lancang. Dengan kehadiran Tuan Wuming, kau berulang kali lancang. Sepertinya aku tak perlu turun tangan. Tuan Wuming akan menyampaikan email mengusirmu dari dunia bisnis. Tuan Wuming punya niat baik mengumpulkan kita di sini untuk memberi komunitas bisnis Haijin kalian kesempatan untuk mempertimbangkan kembali. Namun kalian tidak menunjukkan penghargaan. Memang, kita sudah terbiasa dengan sikap aroganmu. Tapi pencapaian apa yang telah diraih Tuan Wuming? Bagaimana dia bisa mentolerir orang bodoh yang arogan sepertimu? Untuk menghormatinya, lelucon macam apa yang kau mainkan? Aku, Qiuling Feng, bersujud pada langit, bumi, dan orang tuaku. Tapi aku takkan sujud pada hal duniawi. Lagi pula aku tahu identitasnya dengan jelas. Qiuling Feng, apa yang kau katakan? Meskipun kita tidak harus bersekutu dengan Tuan Wuming, tidak perlu menjadikannya musuh. Melakukan ini hanya akan membuat kita lebih pasif. Nak, dengarkan baik-baik. Jangan ganggu Tuan Chu. Jangan terlalu khawatir. Ketika aku, Qiuling Feng, melakukan sesuatu, bagaimana mungkin aku gegabah? Qiuling Feng, kusarankan kau berpikir jernih sebelum bicara. Wajah asli Tuan Wuming, bahkan aku belum pernah melihatnya. Beraninya kau bicara omong kosong seperti itu di sini? Menurutku, dia hanya mengarang cerita. Semakin kau berjuang, semakin menyedihkan kematianmu. Tuan Wuming, seperti yang kulihat, semua ini sudah waktunya semuanya berakhir. Dunia bisnis Haijin sama sekali tidak menganggapmu serius. Tak termaafkan. Saatnya untuk melenyapkan mereka. Benar. Hanya kita yang bisa menjadi pemenang terakhir. Bagus. Kalau begitu aku akan membuat kalian 4 keluarga besar. Kalah, Tuan Wuming, apa maksudmu dengan ini? Tidak bisakah kau mengerti arti harfiahnya? Tuan Wuming, jika anak durhaka ini mengatakan hal yang salah di masa lalu, aku akan membuatnya berlutut dan meminta maaf padamu. Tolong jangan bercanda tentang hal semacam ini. Tuan Wuming, ini semua salahku. Aku telah menyinggungmu. Aku minta maaf padamu. Tuan Wuming ini, mengapa dia tiba-tiba mengarahkan tombaknya ke arah 4 keluarga besar? Ini mungkin salah satu rencana brilian Tuan Wuming. Apakah ini pendukung yang kau bicarakan? Sepertinya tidak bisa diandalkan. Permainan ini tidak akan berakhir seperti ini, kan? Bukankah itu terlalu membosankan, bocah Zhou? Apa hubungannya ini denganmu? Tuan Wuming hanya sedikit menghukum kita. Dia tidak bilang akan membantumu. Benar, bagaimanapun juga. Tuan Wuming juga, orang di balik 4 keluarga besar kita. Apapun yang terjadi, mustahil baginya untuk mengkhianati kita. Betapa menariknya. Siapa bilang Wuming adalah salah satu dari 4 keluarga besarmu? Tuan Wuming, aku tahu kau masih marah. Jika kau punya permintaan, katakan saja dan kami akan patuh. Kami pasti akan patuh. Bagus. Kalau begitu aku akan membiarkan kalian menghancurkan diri sendiri. Menghancurkan diri sendiri. Tuan Wuming, kau tidak serius, kan? Bukankah kau bilang sebelumnya
Selama aku bertanya, kau akan melakukannya? Kenapa kau tidak melakukannya sekarang? Tuan Wuming, aku masih tidak mengerti. Kau telah mendukung kami dari belakang selama bertahun-tahun dan kepentingan kami terjalin erat. Sekarang, kau ingin kami menghancurkan mata pencaharian kami sendiri. Bukankah itu seperti memotong lengan kita sendiri? Jadi kau tahu, rasa sakit berada di bawah belas kasihan seseorang. Tuan Wuming, apa maksudmu dengan itu? Kami, 4 keluarga besar, tidak pelit dengan keuntungan yang kami berikan kepadamu. Pada titik ini, kau tidak akan berpikir untuk beralih pihak, kan? Fang Tianhua, aku tidak menyangka kau bisa melihatnya. Kau benar-benar semakin pintar. Tuan Wuming, apakah ini benar? Anak ini, berapa banyak yang dia tawarkan padamu untuk meninggalkan kita berempat? Keuntungan. Tentu saja dia memberiku keuntungan. Dia bahkan memegang hidupku di tangannya. Wuming, sudah waktunya untuk mengungkapkan dirimu kepada semua orang. Salam Tuan Chu. Apa? Ini tidak mungkin. Mustahil. Buka matamu dan lihat. Siapa aku sebenarnya? Direktur Chen. Oh, Tuan Wuming. Tuan Chu, aku tidak pernah berpikir bahwa tipuanmu ini akan melibatkan semua orang. Meskipun aku punya firasat, aku masih terkejut. Jika aku tidak salah, kau punya tindakan yang lebih baik selanjutnya. Tentu saja, ini baru permulaan. Acara utama disimpan untuk terakhir. Aku benar-benar dihina oleh pelayan keluarga Chou. Fang Tianhua, kau pantas mendapatkan ini. Ada apa ini? Mungkinkah di balik 4 keluarga besar kita berdiri keluarga Chu? Mustahil, benar-benar mustahil. Betul. Tuan Wuming ini pasti palsu. Bagaimana kau bisa bilang dia palsu? Apa kau punya bukti? Tentu saja. Hari itu, ketika kita pergi ke memberi hormat kepada Tuan Wuming, Chu Lingfeng tepat di belakang kita. Dia sudah tahu seperti apa rupa Tuan Wuming dan bagaimana dia berpakaian. Itu sebabnya dia melakukan tindakan ini untuk kita hari ini. Tujuannya adalah untuk menyesatkan kita. Ya, kau benar. Chu Lingfeng, kau tidak tahu malu. Kau benar. Aku selalu ingin mengingatkan kalian semua. Hari itu, di antara kita berempat, salah satu dari kita adalah Tuan Wuming. Apa yang kau katakan? Aku akui aku bukan Wuming. Tapi Wuming yang sebenarnya adalah Tuan Chu. Chu Lingfeng, berapa banyak rahasia yang masih kau sembunyikan dariku? Tidakkah kau sudah tahu di dalam hatimu? Ya, aku tidak tahu bahwa kau adalah Tuan Wuming. Mengapa aku harus mempercayaimu? Hanya itu yang perlu kukatakan. Entah kau percaya atau tidak. Kalian semua bukan tandingan Tuan mudaku. Bagus, hanya itu yang perlu kukatakan. Kami takkan percaya, kecuali kau bisa memberikan bukti nyata, benar, dan kartu emas Zunlong. Hanya Tuan Wuming yang asli, yang bisa menarik kartu ini. Kau mengaku sebagai Tuan tak bernama. Kalau begitu buktikan pada semua orang di sini, keluarkan kartu ini, dan tunjukkan pada kami. Sama sekali tidak. Sheng Yun, pemilik Central Plaza, dikabarkan di dunia bisnis, bahwa hanya Qi Hesheng yang pernah bertemu Tuan tak bernama. Nah, mari kita lihat bagaimana kau lolos dari ini. Qi Hesheng, akhirnya Anda tiba. Seseorang di sini menyamar sebagai Tuan tak bernama. Atau lebih tepatnya, 2 orang. Anda harus menjamin kami. Beraninya ada yang menyamar sebagai Tuan tak bernama. Aku ingin tahu siapa orang suci ini. Sheng Yun, bukankah kau agak terlambat? Acara utamanya telah menunggu kedatanganmu. Berhentilah berpura-pura, Chu Lingfeng. Direktur Sheng telah menjelaskannya dengan sangat gamblang. Jika kau tidak bisa menunjukkan kartu ini, itulah bukti yang paling meyakinkan. Dasar penipu bodoh. Memang aku bilang begitu, dia tidak bisa menunjukkan kartu emas naga tertinggi ini. Tapi aku tidak pernah bilang bahwa dia bukan Tuan tak bernama yang asli. Direktur Zhang, lelucon Anda ini sudah keterlaluan. Bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa Chu Lingfeng adalah Tuan tak bernama? Apakah kalian berdua berkolusi secara pribadi? Kau berani meragukanku? Jangan lupa ini alun-alun pusat. Ini wilayahku. Jika kau tidak ingin tinggal, aku akan menyuruh seseorang mengantarmu keluar sekarang juga. Direktur Sheng, Anda baru saja bilang bahwa orang ini tidak bisa menunjukkan kartu emas naga tertinggi. Itu berarti dia bukan Tuan tak bernama. Memang, kartu emas ini hanya aku yang menyimpannya. Demi keamanan, Tuan tak bernama memberi wewenang kepadaku untuk memegang kartu ini. Dengan kata lain, selain aku, tidak ada orang lain yang bisa menunjukkan kartu emas ini.
Hari ini, aku akan menunjukkan pada kalian semua siapa pemilik sebenarnya dari kartu ini. Tuan muda, terimalah kartu ini. Apa? Tuan muda? Qiu Lingfeng, apa hubunganmu dengannya? Duan Xiyan, situasinya sudah jelas sekarang. Apa kau masih menolak untuk menyerah? Aku mengerti. Jadi dia agen rahasia keluarga Chu yang ditanam di Haicheng. Qiu Lingfeng ini telah mengakali kita semua. Pak Tua Duan, apa kau masih punya yang ingin dikatakan? Dengan keadaan seperti ini, kartu truf terbesarmu adalah bagian dari rencana Qiu Lingfeng. Kalian 4 keluarga telah kalah. Tanpa diduga, orang yang bersembunyi di balik keempat keluarga kami adalah anak ini. Kita tak bisa lari dari takdir. Tak bisa lari dari kendali keluarga Chu. Orang sepertimu berani menyebut keluarga Chu. Jika kau tidak menjebakku, menghancurkan keluargaku, aku takkan menjadi orang malang seperti sekarang. Ini semua berkatmu. Aku sudah merencanakan ini selama 10 tahun, menunggu hari ini. Nak, ini semua salahmu. Keberadaanmu mengancam kami. Jika kami tidak melenyapkanmu, bagaimana kami bisa menemukan jalan keluar? Kebangkitan keluarga Chu telah dimulai. Aku tak pernah menyangka bahwa aku akan merugikan kepentinganmu. Tapi kau tak sabar untuk menghancurkan keluarga Chu-ku. Terlambat untuk mengatakan itu sekarang. Bahkan jika aku tak bisa sepenuhnya memusnahkanmu hari ini, aku tetap akan mengulitimu hidup-hidup. Konyol. Kau orang tua bodoh yang benar-benar keras kepala. Tuan muda telah berada di balik layar selama lebih dari 10 tahun dan telah lama memahami segala sesuatu tentangmu. Kau sedang menggali kuburanmu sendiri. Jangan lupa, setelah Black Gold Internasional diserang, itu adalah neraka dunia. Bahkan jika kau tuan tak bernama, kau hanya punya 1 keping di tanganmu sekarang. Sementara kami masih punya 2. Apa kau begitu yakin bahwa kabar penderitaan Black Gold itu palsu? Palsu. Bagaimana mungkin? Serangan bisnis ini dirancang langsung oleh keluarga Duan. Aku tak percaya bahwa emas hitam internasional Anda bisa mengalahkan keluarga Duan dalam hal uang. Kalau kau tak percaya, lihatlah berapa banyak kerugian keluarga Duanmu dan bagaimana situasi Black Gold-ku. Tuan, gawat, keluarga Duan sudah kehilangan lebih dari 100 miliar. Bagaimana dengan Black Gold? Logam hitam hampir tidak menderita kerugian. Kalian para bedibah tak berguna, terus serang mereka. Terus serang mereka sampai mereka tak tahan lagi. Kakek, jangan. Keluarga Duan sudah begini. Jika ini terus berlanjut, keluarga Duan akan hancur lebur. Yan kau baik-baik saja. Lepaskan tangan kotormu dariku. Jangan sentuh aku. Yan ada apa denganmu? Fang Tinhua, apa kau tak lihat? Kau hanya alat yang dia gunakan untuk membuat Qiu Lingfeng marah. Di matanya, kau bahkan tak lebih baik dari anjing kurap. Yan apa yang dia katakan itu benar. Di hatiku, kau bahkan tak sebanding selai rambut di kepala kakak Chu. Beraninya kau membandingkan dirimu dengan kakak Chu-ku. Semua yang kulakukan adalah untuk memenangkan kembali hati kakak Chu. Bocah Chu itu benar-benar ancaman. Cucuku telah dirusak olehmu. Kakak Duan, dia Xi yang selalu menjadi korbanmu. Jika bukan karena surat nikah palsumu 10 tahun lalu, akankah dia jatuh begitu dalam? Kau telah memanfaatkannya selama ini. Kau tak pantas menjadi keluarganya. Tuan, hentikan. Keluarga Duan tak bisa bertahan lebih lama lagi. Apa? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin keluarga Duanku begitu rapuh? Kau pikir rencana 10 tahunku hanya lelucon? Sebagai tuan tak bernama, aku menyusup ke barisanmu dan membuat persiapan matang. Semua area yang dicakup oleh 4 keluargamu yang agung telah kuambil alih. Sederhananya, semua uang yang kau habiskan sekarang jadi milikku. Bagaimana mungkin? Chen Yan Xingyun, lakukan. Bawa ke-4 keluarga besar itu ke kehancuran. Baik, tuan muda. Lakukan. Bangkrutkan mereka. Bagaimana? Apa kau puas dengan hasil ini? Chu, dasar bocah. Kau begitu kejam. Mata ganti mata. Aku menghormati orang yang lebih tua. Sudah kubilang aku akan membiarkanmu mati setelah tahu alasannya. Tuan muda Chu, tolong ampuni kami. Dulu, kami semua disesatkan oleh kakak Duan. Makanya kami menyerang keluargamu, Chu.
Ya, Tuan Muda Chu. Ini sama sekali bukan niatku. Kami juga dimanfaatkan oleh keluarga Duan. Semua orang bilang keluarga Duan iri dengan bakat. Kami juga dimanfaatkan olehnya. Kau... Kakak Si Hao, sudah sampai begini. Dan sekarang aku menyadari betapa banyak kesalahanku. Putri keluarga Duan yang terhormat. Bisa begitu bodohnya percaya bahwa musuh bisa berbalik. Tapi kakak Chu, sudah begini, dan kau satu-satunya yang tersisa untukku. Berhenti, Nona Duan. Semua yang kau lakukan hanyalah obsesi dan delusi. Perasaanmu pada Chu Lingfen didorong oleh rasa posesif, bukan cinta. Kuharap kau bisa segera menyadarinya dan tenangkan dirimu. Mungkinkah semua ini hanya angan-anganku belaka? Tuan Muda Chu, orang tua Duan itu sudah tamat. Kau sudah balas dendam. Bisakah kau melepaskanku sekarang? Baik, Tuan Muda. Saya jamin bahwa mulai sekarang kami akan berada di bawah perintah keluarga Chu Anda. Sekarang kau tahu cara meminta maaf? Apa yang kalian lakukan 10 tahun yang lalu? Jika salah satu dari kalian membela dan berbicara untuk keluarga Chu kami, kita tidak akan berada di sini hari ini. Kau mau aku melepaskanmu dalam mimpimu? Aku telah mengumpulkan informasi ini selama 10 tahun. Itu semua bukti kejahatan kalian terhadap keluarga Chu. Ini cukup untuk memenjarakan kalian semua seumur hidup. Adapun, apakah Tuan Mudaku memaafkan kalian? Mari kita lihat apakah kalian bisa keluar hidup-hidup dulu. Chu, kau tidak bisa melakukan ini. Kami teman lama keluarga Chu. Kami bisa dibilang ketua Anda. Tuan Muda Chu, kumohon, tolong lepaskan aku. Lepaskan kakakku. Kau harus melepaskannya. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Fang Tinhua, kau anak yang berbakti. Apa yang terjadi 10 tahun lalu tidak ada hubungannya denganmu. Pergilah sekarang. Jika kau ingin balas dendam di masa depan, aku akan menunggu. Kalau begitu aku akan menusukmu sampai mati. Cucuku. Ini balasan karena menindas Yan Er. Bawa mereka pergi dan kunci. Dokter, panggilkan dokter. Apakah tuanmu baik-baik saja? Jangan khawatirkan aku, lihat bagaimana keadaan keponakanku. Aku sekarat. Kita baru saja melewati semua ini bersama. Aku tak mau mati. Jangan konyol. Cepat panggilkan dokter. Bayinya sudah lahir. Oh, ini luar biasa. Apa kau tahu cara bermain dengan ini? Akan kutunjukkan padamu. Ya, luar biasa. Tiup lalu pecahkan. Lihat. Apakah gelembung besar ini menyenangkan? Sayang. Lihat, ayahmu ada di sini. Ayah, kakak bilang, koran akhir-akhir ini sangat membosankan. Semuanya tentangmu dan ibu. Kau masih terlalu kecil untuk mengerti. Ayahmu dan aku adalah pasangan yang ditakdirkan. Jangan bicarakan hal-hal ini di depan anak.